Dari Multivision Tower lantai 5, Excellent Stars mempersembahkan One Day Seminar Unleash the Power Within, and give a big applause for our MC today, Kevin and Lucy Bailey. Semangat pagi! Pagi! Semangat pagi! Pagi! Awas Win! Aduh, Iya. apa kabar? Luar biasa, prestasi triple diri gaspol. Kurang. Kok gak hafal sih. Win? Kurang. Ini jangan sampai gue tembak-tembakin ya. Yang Kurang gak hafal kencang. ya. Gak mau pengen lihat semangatnya. Bener, kurang kencang. Kita hari ini temanya superhero banget. Yang pasti semangatnya superhero kayak gimana sih? Nah, kita mau buktiin sambil bangkit berdiri ya. Oke, Ayo Win. teman-teman, ayo silakan bangkit berdiri. Kita ulang ya. Wah, ini udah ada komplotan Marvel, wis ada komplotan Batman, Superman dan kawan-kawan. Ada yang DC, ada yang Marvel ya. Betul, ada Mario Bros, ya kan? Oke, harus yang paling semangat ya, Ci ya. Yes, kita tes dulu semangat superhero-nya. Oke. Kalau nggak semangat, soalnya speakernya nggak mau keluar, Ci. Iya, betul. Ya, Sama gue superhero-nya tembak-tembakin. nggak mau keluar, ya. Let's go, Vin. Semangat pagi! Apa kabar? Triple diri gaspol. Gaspol dulu ke 5 temennya, gaspol. Yes. Totalitas banget ya superhero Bener. pada pagi hari ini ya, luar biasa. Kalau udah semangat gini kan enak ya, speaker juga pasti semangat. Oke, mungkin sebelum kita mulai kita berdoa dulu menurut agamanya masing-masing. Demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini tentunya. Betul, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Amin. Oke, selanjutnya kita langsung saja menyanyikan lagu kebanggaan kita, We Are Number One. We all share the same destination. We all work together as one. In this space there is only one vision, and that's to be the number one. We all have the right combination. Talent, quality, there's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in your eyes. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people who give it all we got. With a steady disposition, we can overcome the odds. If we have a valid reason to believe, we are number one. Take one more step, reach us in excellence. We'll do whatever it takes to touch the sky. Have you ever tried to reach our aspirations? We know that we can do it if we try. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people who give it all we got. With a steady disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Who are we? We are number one. Once again, who are we? We are number one. Give applause dulu dong buat 2000 superheroes kita. Woo! Oke, boleh
silakan duduk. Oke Ci, nggak lupa juga kita juga ada kedatangan dari teman-teman di Zoom ya. Jadi kita Yes. juga ada yang dari luar-luar kota Betul. by Zoom. Mana Jadi superhero teman-teman- yang ada di Zoom? Ada suaranya nggak? Oke. Oke, betul sekali. Saya Black Widow dari Jepang. Arigato. Oke. Oke. Iya. Saya mau buka pistol saya dulu. Alias contekan ya. Sampaikan ya Ci ya. Contekan, betul banget. Nah, tadi kita ya pasti teman-teman udah tahu belum? Hari ini tuh 2 orang yang Keren banget, Ci. fantastis. Bener Itu banget. siapa sih yang datang? Ada yang tahu nggak? Ada yang Nih, tahu nggak? Kelihatan sih Ci. Ada sih di belakang, tinggal baca sebenarnya, tapi masih kayak cingak-celinguk gitu ya. Yes, betul banget, kita udah jauh-jauh ya, made in Medan, yaitu Betul. Dr. Arifin tentunya. Dan satu lagi adalah Ko Iswandi gitu ya, Mas Wandi juga teman-teman. jauh loh, kita impor dari Surabaya langsung. Betul, ini Teman-teman. luar kota semua loh teman-teman. Iya, Oke. dan Agency of the Year juga ya Bener. tentunya ya. Nah, oke. Kita udah nggak perlu berlama-lama lagi nih Vin, karena waktu juga sudah menunjukkan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk kita Benar. keluarkan power superhero kita ya pada pagi Benar, hari the ini. real superhero hari ini ya. Yes, the real superhero. Kalau kita sih cuma mewakili aja ya, betul ya. Tapi ini adalah the real superhero. So, aku dan Kevin juga tentunya encourage teman-teman ya bahwa hari ini tuh isinya bakal padat banget teman-teman. Benar. Jadi siapkan hati, siapkan pikiran juga untuk benar-benar menerima apapun itu di wadahnya kita masing-masing tentunya ya. Dan ini semua bisa kita terima hari ini dengan powerful tentunya. Betul. Bisa kita jalani di bisnis kita tahun ini biar sukses bersama. Setuju nggak? Setuju? Mana semangatnya 2000 orang dulu dong superheroes. Woo! Oke, kita tampilkan langsung saja Sunday Punch dari Dr. Arifin. Silakan. Oke, silakan. Sebuah peradaban yang sangat maju dan modern dapat kita nikmati saat ini. Kini, seluruh dunia dapat menikmati siang yang lebih panjang. Kita patut bersyukur, zaman ini kita memiliki sumber cahaya buatan yang membuat hidup lebih mudah dan nyaman. Dunia yang terang benderang saat ini dapat membuat kita terlena. Mungkin kita baru menyadarinya ketika listrik padam. Lebih dari 100 tahun yang lalu, sebuah penemuan yang mengubah dunia. Pada tahun 1879, setelah melalui banyak percobaan, Thomas Alva Edison akhirnya berhasil menyalakan seutas karbon di dalam tabung hampa udara. Mulai hari itu, bola lampu pijar menjadi bagian dari hidup manusia. Dunia pun berubah. Thomas Alva Edison pernah berkata, "Saya bukan gagal 10.000 kali. Saya tidak gagal 1 kali pun. Saya berhasil membuktikan bahwa ada 10.000 cara yang keliru. Ketika saya telah mengetahui cara-cara yang keliru, akhirnya saya akan menemukan sebuah cara yang benar." Sungguh, sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Sebuah kisah inspiratif yang diyakini oleh seorang Dr. Arifin. Dilahirkan dalam sebuah keluarga sederhana, menamatkan pendidikannya sebagai seorang dokter. Di masa lalunya, pernah menjadi seorang guru private. Dengan impian besarnya, ingin merubah hidup keluarganya ke arah yang lebih baik, beliau memutuskan untuk memilih kendaraan prudensial untuk mewujudkan mimpi besarnya. Setelah berjuang dan melalui perjalanan panjang yang tidak mudah, kini Dr. Arifin mulai merasakan buah dari kerja kerasnya selama ini. Berbagai penghargaan bergengsi di industri asuransi tingkat nasional dan internasional telah berhasil diraihnya. Begitu juga dengan fasilitas perjalanan wisata gratis mengunjungi berbagai negara di 5 benua. Serasa melengkapi kisah sukses seorang Dr. Arifin
selama berkarir di industri asuransi. Beliau berkeyakinan hidup dimulai dari sebuah mimpi. Tanpa tindakan nyata, kita akan tetap bermimpi dalam tidur yang panjang. Segera bangun dan bertindaklah. Raih mimpimu, ubahlah hidupmu. Kalau saya bisa, Anda juga pasti bisa. Yes, mari kita teman-teman bangkit berdiri. Sampai kita berikan give applause paling meriah superheroes untuk Dr. Arifin. Oke, thank you. Oke, silakan stop. Silakan duduk teman-teman. Semangat pagi. Silakan duduk, silakan duduk. Kok kayaknya gue merasa aneh sendiri ya pakaian gue kok kayaknya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Anyway, boleh tahu nggak siapa agent? Yang statusnya agent? Oke. Ya, soalnya agent bakal dapat hadiah loh dari gue. Serius. Gue lagi bagi-bagi duit. Mau nggak? Ya, tapi kalau bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, awas ya. Oke. Anyway, gue butuh flip chart kok. Thank you. Oke. Oke, saya nggak, waktunya kan cuma 75 menit ya. Ini benar ya? Ya, berarti saya nggak bakal cerita background saya seperti apa, tapi yang singkatnya karena materi saya lumayan padat, teman-teman, saya akan coba berbagi. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Tanya, saya akan sharing pengalaman saya 24 tahun di industri. Ngomong 24 jadi ketahuan ya gue umur berapa. Nah, teman-teman, singkat cerita saya join Prudential itu karena satu UUD. Jadi kalau ada orang bilang, kenapa dokter mau jadi agen asuransi? Satu, karena betul-betul gua mata duitan. Sebelum saya join Prudential, saya adalah orang yang sudah bergelut di MLM dan saya adalah mantan guru. Saya mantan guru private. Jadi waktu saya SMA kelas 2, saya sudah ngajar anak SMA kelas 1. Ya. Jadi waktu saya ngajar private zaman dulu anak SMA saya udah bisa punya income 5 juta sebulan. Zaman dulu itu 5 juta sebulan anak lajang udah happy. Nggak ada tanggungan loh teman-teman. Bahkan notabene hari ini juga mungkin masih ada orang yang kerja dengan gaji 5 juta. Dan saya nggak pernah ke rumah murid. Dan saya murid yang datang ke rumah saya. Ya, karena waktu itu saya memang benar-benar anak juara 1 umum. Habis itu saya pendiam super tingkat tinggi. Kalau orang nanya jawabannya cuma ya, tidak, cuman itu aja. Kalau perlu ngomong baru ngomong, pendiam. Tapi kenapa bisa berubah teman-teman? Semua karena waktu itu leader gue cuman pesanin satu. At the end, ujung-ujungnya, yang lu mau cari nanti apa? Habis lu mau kuliah. Dia cuman pesanin gue, lu lihat muka orang, lihat US dollar. Kira-kira gimana kalau ngelihat US dollar? Senyum nggak? Gue belajar senyum padahal gue introvert banget. Ya udahlah belajar senyum. At the end teman-teman, yang membuat gue berubah adalah karena saya melihat CPS leader gue. Pertama leader gue ngerekrut gue, zaman dulu orang lama itu CPS itu gede banget, 4 kali kertas A4. Angkanya itu pertama sekali dia ngerekrut gue 50-an juta. Dan gue sebenarnya gak yakin, karena gue masih plot banget. Di bawah itu ada kata-kata apa, dicetak secara komputerisasi, bla 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 segala macam. Jadi gak ada sign, gak ada stempel. Jadi gue merasa kalau ini adalah slip gaji, mana stempel, mana tanda tangan. Gak ada. Ada dalam hati gue, lu buat-buat lagi nih untuk ngerekrut. Gue masih bilang sama Ci Sufi, leader gue dokter ya, Ci Sufina. Ci, lu mau gak lu rangkap 20, rangkap 30, gue bisa buatin begini. Dia mungkin gondok karena gue gak percaya. Dia ambil buku tabungannya Bank Mestika waktu itu gue ingat. Dia kasih tunjuk angka yang masuk persis sama selisih 3.000 perak. Gue kerasa ketampar-tampar. Kenapa? Gue dengan bangganya waktu di MLM gue bisa dapat 15 juta sebulan. Gue gigih teman-teman. Waktu gue kuliah, orang lu butuh apa? Stetoskop? Gak usah takut, gue siapin. Gue penyalur apapun, termometer gue bisa cari. Gue cari ke distributornya, ada numpang lewat 10.000, 20. Memang gue udah otak bisnis teman-teman untuk mau dapatin duit. Singkat cerita, begitu gue jadi agen asuransi gak seindah yang saya bayangkan. Saya dapat rintangan dari orang yang paling saya cintai, dari papa mama saya. Saya bukan asli orang Medan, saya anak luar kota. Jadi teman-teman, begitu saya ketahuan jadi agen asuransi, papa saya langsung telepon, mama saya telepon. Dia bilang, Vin, lu disekolahin untuk jadi dokter, bukan jadi agen asuransi. Karena apa? Kita 6 bersaudara, saya anak paling kecil. Koko cici saya udah jadi dokter waktu itu. Sebagai anak gak boleh kualat. Saya bilang, iya. Dalam hati cuma satu. Kan papa saya di luar kota, di Balige. Lu di Balige, gue di Medan, lu gak tahu gue ngerjain apa. Iya aja dalam hati, gak bisa ngelawan kan? Iya. Tapi diam-diam gue prospek. Tahu gak teman-teman, kalau jadi agen yang biasa kita prospek duluan siapa?
Saudara, bener kan? Iya, itu yang gua prospek, saudara. Gua prospek II gua, adik mama gua. Kacau lah dunia persilatan. Tahu nggak, begitu gua prospek II saya, mungkin dia ngelapor sama mama saya, anak lu jadi agen asuransi ya? Gua habis ditelepon, direpetin panjang lebar, udah dibilang jangan jadi agen asuransi. Sejak itu gua bertobat. Bertobat apa? Tidak akan prospek keluarga lagi. Saya nggak prospek keluarga. Dan saya murni 99% hidup dari door to door, teman-teman. Saya waktu itu anak kampus. Jadi yang saya toko fotokopi yang di kampus, pemilik kantin, dosen saya, semua saya prospek, teman-teman. Dan saya bisa membuktikan diri, teman-teman, diam-diam saya bisa cicil mobil sendiri hasil dari Prudential, teman-teman ya. Nah, singkat cerita, kalau hari ini ada istri, ada suami, ada orang tua yang menentang kalian untuk jalanin bisnis ini, nggak apa-apa. Karena mereka sayang sama Anda. Hanya satu rahasianya, buktiin dengan prestasi. Kalau berprestasi semuanya akan berubah. Dari menentang itu bisa jadi mendukung luar biasa ya. Jadi begitu saya dapat lampu hijau, orang tua saya waktu ngelihat awalnya nentang, habis itu dia bingung, ini mobil siapa? Mobil sendiri, kredit. Mungkin papa waktu itu terharu, dia cuma bilang, lu udah dewasa, lu mau jadi apapun boleh. Tapi papa minta satu, lu harus tamat dokter ya. Oh ya gampang, pasti selesai. Dan memang saya beneran selesai, orang biasa 4 tahun, gue 3 tahun lebih teman-teman. 3,5 tahun, jangan ditepukin, itu nggak ada duitnya, jangan beneran serius, itu nggak ada duitnya. Ya, itu 3,5 tahun, gue tamat dengan IPK 3,73. Kenapa? Bukan karena gue suka, jujur benci teman-teman. Benci karena apa? Udah tahu duit, udah enak duit loh teman-teman. Kalau orang, makanya terkadang orang bilang bener, kalau lu udah tahu dapat duit enak, kadang bisa putus sekolah loh teman-teman. Tapi karena gue bersyukur, karena gue udah janji sama papa, ya gue selesain. Nah koas, tahu koas ya, kalau dokter habis teori kan koas biasanya 2 tahun. Nah ini yang gue lama. Orang udah pada selesai, temen gue 2 tahun, gue nggak tamat-tamat. Hampir bisa 2,5 tahun atau 3 tahun. Bukan karena bodoh loh ya. Bukan karena nggak lulus. Pokoknya satu bagian cuti. Cuti kenapa? Ikut trip Prudential, habis itu prospek sengaja cuti lah gitu. Dan setiap tahun keliling. Dan kado terbesar saya Januari 2004 saya wisuda jadi dokter. Januari 2004. Sorry, mohon maaf. April 2004 gue wisuda jadi dokter. Tapi kado terbesar saya Januari 2004 saya sudah jadi AM di Prudential waktu itu AD. Dan waktu saya jadi AD, saya sudah punya income 120 juta sebulan dari Prudential. Waktu itu saya sama sekali nggak kepikiran untuk praktek. Kenapa? Saya udah income 120 juta, wisuda April, bye-bye. Gue nggak kepikiran. Jadi teman-teman gue pada bilang, gue berteman dengan anak-anak babe ya. Gampang, Vin lu nggak mau ngambil spesialis? Enggak, gue bilang, nggak apa-apa, papa bantu. Enggak, gue nggak kepikiran untuk jadi dokter spesialis waktu itu. Saya kubur dalam-dalam. Impian saya pertama cuma 2, dokter spesialis anak ataupun dokter kandungan. Tapi terakhir gue lupain sejak udah kenal Prudential ya. Sejak udah bukan di awal, di pertengahan jalan, setelah ngerti visinya ngapain di Prudential, jadi lupain, kubur dalam-dalam. Begitu papa saya udah lampu hijau, waktu itu saya cuma mikir satu, bisnis bagus nggak boleh disimpan sendiri. Harus ceritain ke orang lain. Waktu itu saya mulai rekrut kakak saya, Dokter Linda, Dokter Ayer. Waktu gue rekrut mereka, tahu nggak? Senyum sinis. Tahu senyum sinis? Kalau di kedokteran orang bilang afek datar kayak orang mati. Dia bilang, Dek, lu salah makan obat kali ya. Dia bilang, orang ngantri nyari saya di rumah sakit, lu suruh saya nyari orang satu persatu. Dia bilang, gua anak umur 20 ceplas-ceplos ngomongnya. Ci, lu mau makan gengsi? Makan gengsi lu. Pertanyaannya, kalau lu jadi dokter berapa lama sekali bisa ke Eropa? Wih, zaman dulu ke Eropa itu bangga, nggak seperti sekarang loh teman-teman. Zamannya saya, orang pertama di keluarga saya yang ke Eropa itu saya. Itu pertama sekali trip saya itu ke Spanyol, ke Barcelona. Sendiri nggak enak ya teman-teman. Itu penyiksaan buat gue. Waktu trip pertama Star Club sendiri itu nggak enak. Sejak itu gue bertekad, gue nggak bakal sendiri. Gue harus double dan ya memang terbukti tahun-tahun depannya jadi 4 tiket setelah terus ya. Nah teman-teman, begitu gue kasih tunjuk, mereka nggak berespon, gue mikir. Zaman dulu kan masih satu negara tapi fotonya banyak. Gue ambil foto-foto gue kasih tunjuk ke cici gue, nggak berespon. Habis itu mikir lagi, ambil CPS, kasih tunjuk, nggak berespon. Ternyata kurang lebih 1 minggu, nggak nyampe 1 minggu, kedua cici saya resign dari rumah sakit loh teman-teman. Gue takut setengah mati, keringat dingin. Maksud gue kan nggak begitu, coba-coba dulu, belum tentu semua orang sukses loh. Bener nggak? Itu dulu karena gue nggak ngerti sistem bro. Coba kalau sekarang, lu full time gue garansi lu sukses. Gue garansi, gue bilang, lu asal ikut sistem gue, pasti jadi. Nah, dulu karena gak ngerti. Dan gue sebenarnya bukan takut sama mereka.
takut sama papa gua di luar kota, di Bali G. Kebayang nggak kalau di kampung ditanya, anaknya apa? Dokter, di rumah sakit mana? Gleneagles. Bangga nggak? Bangga. Tiba-tiba jadi agen asuransi yang nggak jelas income-nya. Nah, tapi gua salut sama cici gua. Mereka nggak ada gengsi-gengsian, teman-teman. Yang ada apa? Atribut, simpan ke laci, kuncinya buang ke laut, nggak diambil-ambil lagi, teman-teman. Dan benar-benar mereka perawat di tempat PTT mereka, sus, yang biasa mereka suruh timbang, suntik, mereka prospek satu-satu loh, teman-teman. Dan 1 tahun pertama, cici gue juga langsung start club, dan mereka juga promosi jadi leader, jadi AAD seperti sekarang lah, jadi UM zaman dulu. Nah benar-benar, dan hari ini kedua kakak saya juga udah EAD pohon gede ya, dan sudah jadi AD abadi ya. Ya udah, oke. Nah itu singkat saya bergabung dengan Prudential. Nah hari ini saya masuk ke materi saya, teman-teman. Saya ingin berbagi sebenarnya selama pengalaman 24 tahun, sebenarnya di bisnis ini apa sih yang perlu kita ketahui? Nah, selain ngomong motivasi, menurut saya kesimpulan cuma 3. Di bisnis ini PR utama kita semua, baik Anda agent, baik Anda leader, Anda harus bisa lakukan 3 hal ini, teman-teman. 3 ini adalah kesimpulan daripada bisnis kita. Yang pertama, 3 poin penting, Anda harus, kok ini ya? Oh ya, pokoknya harus bisa lakukan kesimpulannya adalah ini, teman-teman. RAR. R yang pertama di bisnis ini, baik Anda agent, baik Anda leader, keharusan, wajib, tidak boleh tidak Anda harus rekrut. Kalau mau hidup di bisnis ini, harus rekrut. Kok gue gak suka rekrut? Ya udah, lu gak suka rekrut, ingat, lu akan tergilas dengan zaman. Lu akan ada waktunya. Sehebat apapun lu jualan, lu mau PCC, mau apa, mau PC, one day akan tergilas dengan umur. Suatu saat kita bisa pensiun loh. Suatu saat kita bisa sakit. Lu mau lakukan, senang gak senang lu harus rekrut. Teman-teman, why harus rekrut nanti gue jelasin. Dan bagaimana cara rekrutnya nanti gue jelasin singkatnya. Yang kedua, PR kita di bisnis ini, baik Anda agent, baik Anda leader, Anda harus bisa mengaktifasi orang. After Anda rekrut, Anda harus aktifkan dia. Cara mengaktifkan dia bagaimana, teman-teman? Nah ini PR, masing-masing orang punya seninya. Saya akan sharing bagaimana saya kalau after recruit, saya apain tuh agent. Materi apa yang harus dikasih. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah retain. Ini PR kita semua, bukan PR leader. Agent juga harus bisa mempertahankan orang yang Anda bawa ke bisnis ini, supaya dia bisa bertahan lama di bisnis ini. Apa yang harus dilakukan? Nah, kita akan bahas satu persatu, termasuk nanti di dalamnya ini udah termasuk proses rekrutmen, proses selling idea, selling skill juga ada di dalam. Nah, kita bahas dari yang pertama. Kita ngomong rekrut dulu ya. Oke, nah, berbicara tentang rekrut, teman-teman. Nah, rekrut yang paling utama gini, apa sih definisi rekrut? Banyak orang rekrut itu berpikir apa? Yuk ngajak orang jadi agen Prudential, ngajak orang jadi agen asuransi. Sorry, ini adalah satu kesalahan yang sangat besar menurut saya. Definisi rekrut versinya Arifin adalah, bawalah calon partner bisnis Anda bisa melihat apa yang Anda lihat dan bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Kenapa hari ini lu semangat di Prudential? Karena ada sesuatu yang lu lihat. Apa yang lu lihat itu belum tentu orang lain lihat. That's why lu harus bisa ngomong ke dia, sampaikan ke dia apa yang lu lihat dan apa yang lu rasakan. Itu namanya rekrut. Nah, pertanyaannya bagaimana cara nyampeinnya kok? Nah, termasuk untuk refresh balik ke kita. Saya cuma mau nanya seperti ini, teman-teman. Setuju nggak? Yang mana yang jadi agent tadi? Boleh angkat tangan? Agent? Kok? Saya nanya Bapak ya. Namanya umur 27, betul? Ya, oke. Bro, gua nanya lu. Setuju nggak? Mau umur berapapun kita hari ini, kita pasti sama-sama orang yang nggak bakal mau kerja selamanya. Kan nggak mungkin kerja. One day kita pasti retire, bener nggak? Pertanyaan saya, bro, saya mau nanya lu. Kira-kira waktu kita retire nanti, income yang kita punyai pada umumnya orang di luar sana, income-nya bagaimana? Bertambah, berkurang, atau stop? Stop, oke. Mungkin kalau teman kita yang pegawai negeri, dia akan jawab apa? Gue masih terima income. Kan ada orang, tapi income-nya berkurang. Bro, ini bukan Arifin yang ngomong, tapi WHO, Badan Kesehatan Dunia ngomong apa? 90% orang sebelum meninggal biasanya sakit. Pertanyaannya, kalau sakit kritis terjadi, amit-amit kita udah stroke. Pengen kerja, tapi nggak bisa kerja lagi. Waktu itu income kita bertambah, berkurang, atau stop? Stop.
Ada mungkin orang berkurang. Oke. Teman-teman, ini flashback buat kita semua ya, baik Anda agent dan leader. Pertanyaan ini buat kita semua. Buat kita. Yang ketiga, terima nggak terima, kita harus bisa terima. Yaitu apa? One day semua orang pasti ngelewatin satu jalan ini. Meninggal dunia, benar nggak? Waktu udah meninggal, masuk ke liang kubur. Income kita bertambah, berkurang atau stop? Stop. Setuju bro, temen gue juga semua sama ngomong. Ini jawabannya cuma di sini. Tapi hari ini bro, kalau hari ini saya mau kenalin ada satu pekerjaan yang mana kalau lu kerjain dengan hati atau satu bisnis yang lu kerjain dengan hati, kalaupun terpaksa terjadi kejadian ini di luar kontrol dan di luar kemauan kita, potensi income kamu nggak berkurang dan stop, tapi malah berpotensi untuk bertambah terus. Kira-kira lu tertarik nggak mengetahui pekerjaan apa ini? Salah satunya itu apa? Prudential. Gue bilang, salah satunya Prudential. Why? Kita sama-sama orang berpendidikan. Kenapa sih lu ngomong Prudential? Waktu pensiun income bisa nambah, dari mana jalannya? Kalau mati income bertambah. Gue kasih lu true story. Supaya apa? Bisa menginspirasi teman-teman. Hari ini, saya direkrut sama leader saya, Dr. Sufina. Dr. Sufina join 1999. Dia join selama 9 tahun sampai dengan 2008. Dia kena motor neuron disease, penyakit saraf. Teman-teman, pelan-pelan lumpuh semua. Nah, habis itu tahun 2017 beliau meninggal dunia. 2017 meninggal dunia. Meninggal ya. Teman-teman, dia join 9 tahun, betul-betul dia lakukan bisnis ini. Ini orang luar biasa, leader saya tuh hebat banget, teman-teman. Dia pokoknya top agent, jualan bagus, pengembangan tim juga oke. Nah, 9 tahun dia betul-betul berkarya. After itu 9 tahun vakum, nginjakin kantor pun tidak. Ketemu sama dia juga kita nggak pernah. 9 tahun. After itu meninggal dunia. Pertanyaannya, boleh tebak nggak? Kira-kira anaknya terima income berapa? Luar biasa loh ini, anaknya waktu dia meninggal terima income kurang lebih gopay tiao sebulan loh. 2017, 500 juta. Anaknya waktu itu masih kuliah di kedokteran, Cora Angela namanya. Kalau dia bilang, Dedi, gue gak suka asuransi, gue mau jual Dokter Arifin. Dia mau jual gue juga gak bisa. Dia gak suka juga tetap dapat duit. Keren gak bisnis ini? Keren ya? Nah, artinya apa? Orangnya, mohon maaf ya, orangnya udah di belahan dunia mana? Udah gak jelas, mohon maaf. Artinya apa? Orangnya udah meninggal dunia. Ya, tapi apa? Bisnisnya tetap jalan. Nah ini, bagus gak? Bagus banget. Dan tahu nggak, waktu kemarin Januari gua undang jadi speaker suaminya. Income berapa? Capai 4 miliar, 3 miliar, dia kasih tunjuk beberapa. Keren nggak? Naik meroket teman-teman. Kenapa? Satu, ini bisnis yang bisa dijalankan, bisa diwariskan, dan bisa jadi autopilot sendiri. Pertanyaannya kenapa? Karena ada sistem di Prudential 3 tier 6 gen. Anda udah tahu. Kalau orang selalu nanya, apa itu sistem 3 tier 6 gen? Sebuah sistem yang bisa buat kita nggak lihat lu background pendidikan apa, suku apa, agama apa, background sosial apa. Kita punya potensi yang sama untuk bisa punya income ratusan juta ataupun miliaran sebulan. Ini apa? Nah, pengenalan ini harus jelas. Pertama kita join sebagai apa? Partner bisnisnya Prudential. Jangan ngomong agent ya, nggak keren. Kemudian yang kedua, kita bisa promote jadi AAD. Kemudian kita bisa promote jadi apa? AD, after jadi AD apa? AD abadi. Kalau di tempat gue ya, gue selalu ngomong begini. AD abadi, after itu jadi master builder. Supaya nggak salah. Jadi banyak orang yang ngejarnya EAD. EAD itu nggak ada duitnya, teman-teman ya. Jangan salah, jangan ngejar EAD dulu daripada ngejar AD abadi. Yang benar itu ngejar AD abadi. EAD itu 6 kedalaman. Satu itu lu 1 direct, 6 kedalaman lu juga jadi EAD. Yang benar itu AD abadi. AD abadi itu punya 6 direct AD. Ya. Jadi sebenarnya kalau secara AU 5 ya, tapi di agensi saya selalu kita sepakat ngomong 6. Sebenarnya apa tujuan kita datang ke Pru Bro? Oleh banyak agent di luar sana, banyak banget agent. Tapi agent yang benar-benar profesional, agent yang benar-benar ngerti, agent yang benar-benar ngejar, gak banyak. Banyak orang yang datang ke Pru itu karena gak enak hati sama temen, gak enak hati sama saudara. Ya udah, ikut deh tanda tangan. Nah itu ada yang nyambi, lumayan, income tambahan. Kalau closing syukur, nggak closing nggak apa-apa. Nah teman-teman tolong pahami, sebenarnya ngapain kita datang ke Pru? Tujuan kita cuma tiga. Kalau versinya saya, yang pertama senang nggak senang, secepat mungkin harus jadi adik. Yang kedua harus jadi adik abadi. Yang ketiga harus jadi master builder. Ini tujuan kita bersama. So pertanyaannya apa ini dua ini? Dua ini adalah cuman batu loncatan.
terlalu naif, terlalu bodoh kita kalau untuk lama-lama ada di jenjang ini. Secepat mungkin harus begini. Nah, buat orang baru dia nggak ngerti. AD itu apa kok? Dia bilang, AD itu agency director, cuma sekedar pangkat, gelar doang. Sorry teman-teman. Saya cuma mau kasih tahu, why-nya nomor 1, Anda harus tahu kenapa harus jadi AD. Kenapa harus jadi AD abadi? Kenapa harus jadi master builder? Kalau kita tahu why-nya, how-nya itu akan gampang teman-teman. Nomor 1, why-nya lu ngerti nggak sih kenapa kamu harus jadi AD? Di ngomongin, ngerti nggak kenapa harus jadi AD? Alasan yang pertama, alasan yang sederhananya, kenapa harus jadi AD? Yang pertama di posisi AD itu ada suksesi. Pada saat kita meninggal dan cacat tetap total, posisi kita bisa diwariskan, income kita bisa diwariskan. Pertanyaannya, kalau hari ini Anda jadi director, kepala cabang bank, begitu kita meninggal, istri kita jadi kepala cabang nggak? Nggak. Income kita ngalir sama istri nggak? Nggak. Tapi ini ini pasti ada tertulis hitam di atas putih, bukan cuma ngomongan doang. Dan teman-teman ini lebih bagus dibanding di luar sana. Tapi ada tapinya. Anda harus bisa memahami di posisi AD pasti 100% confirm seumur hidup Anda masih mengenal yang namanya target. Lu harus achieve, lu harus perform. Kalau lu nggak capai target itu, lu bisa divalidasi. Artinya bisa demosi. Lu harus bisa terima kenyataan. Memang itu aturan main. That's why kalau udah posisi AD teman-teman jangan kampret John teman-teman. Pastikan after udah jadi AD secepat mungkin PR AD adalah apa? Jadilah AD abadi. Artinya apa? Kesuksesan itu nggak boleh berhenti di tangan kita. Kita harus jadikan orang lain sukses. Bentuk AD berikutnya. Anda harus target berikutnya. Begitu kita udah jadi AD, semua AD harus mikir apa? Secepat mungkin habis gua harus jadi AD abadi. AD abadi artinya apa? Anda punya 6 direct AD. Matahari ya, bukan tusuk sate, teman-teman. Why? Pertanyaannya, kenapa Anda harus jadi AD abadi? Jawaban sama. Yang pertama di sini ada yang namanya suksesi. Kalau meninggal, cacat tetap total, posisi diwariskan, income diwariskan. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memahami bahwasanya di posisi AD abadi, di sini sudah tidak ada target validasi. Artinya, ini menjawab pertanyaan kita tadi. Suatu saat kita pensiun, main sama cucu dan anak, bukan nggak mau kerja. Anda mau enjoy life, teman-teman. Omset Anda nggak ada, 0. Divalidasi nggak? Nggak. Anda nggak demosi. Anda harus tahu. Pada saat kita critical illness seperti tadi, stroke, nggak bisa kerja, omset nggak ada, divalidasi nggak? Nggak, posisi Anda tetap AD. Pada saat kita meninggal dunia, anak kita baru masuk kuliah, nggak ngerti apa-apa. Omsetnya belum ada, divalidasi nggak? Nggak. Artinya Anda tetap jadi AD. That's why semua AD berpacu secepat mungkin, cetak 6 AD direct. Fokusnya apa? Kalau udah Anda jadi AD, secepat mungkin harus Anda punya 6 AD. Pertanyaannya, AD di bawah Anda, 6 orang itu datangnya dari mana? Sebelum dia jadi AD, dia dari AAD dulu, benar nggak? Sebelum jadi AAD, datangnya dari mana? Dari partner bisnis dulu, dari agent dulu, benar? Nah, agent datangnya dari mana? Rekrut. Nah, that's why kalau AD nggak ngerekrut, kebangetan. Lu tinggal tunggu apa? Tinggal tunggu bisa didemosi. Karena apa? One day kita bisa sakit, teman-teman. Begitu lu sakit, bukan nggak mau kerja. Ya udah, di luar kemauan, di luar kontrol, stroke. Udah, pelan-pelan demosi, nggak ada omset. That's why PR-nya after jadi AD harus jadi AD Clear ya, teman-teman ya? Nah, pertanyaannya, kita sebagai orang pinter harus mikir, oke, gua tetap posisinya jadi AD. Pertanyaan basicnya, uangnya berapa banyak? Gua kalau ada posisi nggak ada duit, nggak perlu. Bener nggak teman-teman? Pertanyaannya, kalau di posisi ini, berapa banyak duitnya? Nah, teman-teman harus mengerti, satu-satunya perusahaan asuransi di Indonesia until now yang memberikan kompensasi 2 generasi gratis tanpa syarat prudensial. Teman-teman, nah 2 generasi maksudnya seperti apa? Kok namanya siapa? Herlan. Let's say, ini Herlan, 2 generasi itu maksudnya apa? Anda harus tahu. Herlan punya 6 anak, anggaplah A, B, C, D, ini anaknya dia, anak bisnisnya dia, berarti generasi 1 kamu ada 6. Logiknya bukan cuma Herlan orang normal. Mereka ini juga orang normal. Kalau mereka ngerti sistem, bukan cuma Herlan yang pengen jadi AD abadi, benar? Kenapa? Semua orang bisa sakit, semua orang bisa pensiun, semua orang juga akan meninggal. Setuju teman-teman? Nah, kalau mereka ngerti, mereka masing-masing akan apa? Pengen jadi AD pengen cetak 6. Logiknya kalau mereka anaknya Herlan cetak 6, berarti generasi kedua Anda ada berapa?
36, bener ya? Tapi anggap kita jangan pakai teori MLM, nggak seindah teori. Ya, cetak 2 aja deh kita bilang. Cetak 2 berarti berapa? 12, berarti total 18. Let's say, kalau hari ini Anda AD, terhadap AD di bawah Anda dapat yang namanya apa? Royalty, harus ngerti. Royalty kita ada berapa jenis? Bapak nggak tahu ya? Ya, Bapak nggak bakal ngejar. Kalau gue bilang, kalau orang ngeri ya, kita nggak ngejar sesuatu karena kita nggak tahu. Tahu itu perlu dari awal. Karena tahu akan mempengaruhi keyakinan Anda. Keyakinan akan mempengaruhi perasaan Anda. Perasaan Anda akan mempengaruhi action Anda. Action akan mempengaruhi hasil. Hasil akan mempengaruhi apa? Hasil makin positif mempengaruhi keyakinan Anda, jadi satu siklus. Makin hasil Anda makin bagus, keyakinan Anda akan meningkat. Tapi bagaimana cara meningkatkan keyakinan pertama sekali? Perlu tahu dulu. Tahu akan pengaruh. Kalau Anda nggak tahu sistem yang benar di Prudential, jadi Anda cuma ngikut di Prudential. Nah, sebagai seorang agent, dari agent Anda harus tahu visi gua, future gua, masa depan gua itu apa. Masa depan kita bersama ini loh. Nah, teman-teman, royalty di Prudential 45, 55. Kita harus tahu ini, ada 3. Tergantung omset, ntar kita belajar. Nah, definisi 2 generasi gratis itu Anda harus tahu. Ini dia, anggap gua nggak usah muluk-muluk deh, anggap yang kecil aja, yang 33%. 33% dari komisi tim kita semua. Nah, contoh kalau royalty 33%. Let's say paling gampang contoh Prucinta lah ya, atau PCB yang 10 tahun. Misalnya contoh, berarti komisinya 30% dari omset. Berarti sepertiga dari ini berarti 10% dari omset. Ini kurang lebih ya, kurang lebih karena banyak produk. Nah, royalty, kalau kita bilang 1 AD, 1 M, itu cukup kecil loh ya. Bervariasi, memang ada AD yang bonyok juga, MOC cuma 600 juta, tapi ada yang 6M, 5M, tapi kalau kita rata-ratakan 1M, oke lah. Kalau kali 1M, berarti 18M. Kali 10%, it means 1,8M, bagi 12 sama dengan 150 juta sebulan. Pertanyaannya, 150 juta sebulan itu dalam kondisi apa? Royalty. Sorry, tanpa Anda keluarin sewa ruko, tanpa Anda gaji karyawan, tanpa harus timbun stok, tanpa harus pusing pembukuan, perpajakan, lu bisa punya potensi income seperti itu. Notabene, lagi kondisi sakit, mohon maaf, atau lagi kondisi pensiun, atau kita udah nggak ada di dunia, udah di belahan lain, ada potensi income seperti itu loh. Worth it nggak diperjuangkan untuk jadi adik abadi? Dan ini gua ngitungnya cuman apa? Ngitungnya cuman ini kali 2. Kalau ini 666 bahkan lebih lagi, itu akan lebih gede lagi. Dan ini adalah angka yang bisa dicapai. Tahun lalu, gue briefing dengan tim gue waktu di Bali. Gue ceritain, lu gak percaya ya ini angka, gue bilang. Kita hitungin. Gen 1, Gen 2 saya waktu itu di Oktober ya. Waktu di Oktober kita ke Bali kalau nggak salah ya. Di Oktober itu 43M. Artinya apa? Ini adalah angka yang benar-benar bisa dicapai kalau memang kita mau kerja. Ini potensi yang kedua. Yang ketiga, kita harus jadi master builder. Pertanyaannya, apa tuh master builder? Nah, master builder itu paling sederhananya, ntar gue sharing ya. Bukan hanya ini, tapi gue selalu cerita 192 AD ini future besarnya kita. Artinya di dalam pohon kerajaannya kita. Nah, pertanyaannya, kenapa harus jadi master builder di Prudential? Kalau kita nggak tahu, jadi nggak ada nafsu untuk ngejar. Ya, 192 adik, yang pertama suksesi udah jelas lah, sama seperti ini. Habis itu posisi diwariskan, income diwariskan ya. Kemudian yang kedua, di sini sudah tidak ada target validasi juga sama ya. Artinya ya at least lu kalau udah jadi adik abadi, lu udah nggak ada target validasi kan. Pastikan minimum 6, kalau bisa apa? Lebih dari 6. Jangan stop ya. Nah, yang berikutnya adalah kenapa harus jadi master? Si master builder itu sendiri, dianya sendiri, dia tidak perlu ada target secara dia pribadi untuk mendapatkan 6 generasi gratis kali 55%. 6 generasi, bukan 2 generasi loh. 6 generasi 55%. Yang paling tinggi. Teman-teman, ini paling bagus loh. Kita harus ngerti. Hari ini kompensasi terbaik di seluruh Indonesia itu ada di Prudential. Nah, saya cuma mau kasih tahu, teman-teman mungkin di luar sana ada bilang, di tempat lu kan 6 generasi, di tempat lain 8 generasi, di tempat lain 10 generasi. Yes, benar. Tapi kita harus ngerti, ini dari awal Anda harus paham. Pada saat Anda di-approach sama orang lain, dia bilang, lu bodoh banget, di sana 6 generasi, di tempat gua di warna biru itu 8 generasi. Nah, coba tanya sama dia, 8 generasinya berapa? 17 tambah 17, 34 kali 8 itu cuma 272. Pertanyaan saya,
saya mau nanya Bapak sebagai orang baru. Mana lebih banyak waktu yang Bapak butuhkan? Lebih panjang mana waktu yang Bapak butuhkan untuk membentuk 6 generasi dengan 8 generasi? 8 generasi kan? 8 generasi Anda cuma bisa dapat 272 maksimum. 6 generasi lu bisa dapat 330. Kenyang mana? 6 generasi lebih cepat dapatnya. Ngerti ya teman-teman? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang di luar sana yang ngasih 10 generasi teman-teman. Nah 10 generasinya dia, kalau Anda bedah dia punya kontrak itu cuma 186%. Mules perut kita, itu orang paling bego yang mau ke sana teman-teman. Ya, 186%. Pertanyaannya saya tanya balik, untuk lu punya 10 generasi dan untuk punya 6 generasi, mana lebih banyak waktu yang lu butuhin? Lebih panjang waktunya mana? 10 generasi, dapatnya cuma 186. Yang 6 generasi lu bisa dapat 330, mau pilih yang mana? Harusnya kita jadi bijak. Kemudian ada tuh yang Royco Micin, kau tahu kan? Yang lagi berkoar-koar, Anda harus tahu, lu baca kontraknya mereka, jadi pede ya teman-teman. Bisnisnya mereka, royaltinya, kontrak suksesinya mereka, itu only 10 tahun. Maksudnya apa? Kalau meninggal, nanti anak gua akan terima 90%, habis itu si leader dapat 10%. Tahun kedua, anak gua akan dapat 80%, leadernya dapat 20%. Tahun ketiga, anak gua 70%, leader 30%. Only 10 tahun aja suksesinya. Lu mau bisnis begitu? Mikir teman-teman. Nah, artinya apa? Kita sudah punya sistem yang sangat bagus. Nah, yang gratis, tadi kan Arifin bilang kan di sini 2 generasi gratis. Pertanyaannya, kalau cucu lu udah beranak, udah punya cicit, cotot segala macam, gak usah takut, lu juga bisa tetap dapat. Tapi kalau lu mau dapat generasi ketiga ke bawah, lu harus kerja. Minimum lu, ya nanti lu belajar lah syaratnya 800 juta atau 2 miliar untuk dapatkan lebih gede. Tapi at least 2 generasi masih gratis. Worth it nggak diperjuangkan? Jadi PR-nya, semua di ruangan ini secepat mungkin harus jadi apa? Bukan jadi AAD, ingat. Secepat mungkin jadi AD. Mikir, kalau yang jadi agent, kalau bisa setahun jadi AD. Pokoknya langkah pertama balas aman harus jadi AD. Kalau udah AD, jangan santai. Mikir secepat mungkin harus jadi AD abadi. Kalau udah jadi AD abadi, udah. Terserah Anda. Tinggal PR-nya apa? Setiap orang berpikir jadi AD abadi. Kalau Anda udah berpikir jadi AD abadi, percaya, one day Anda akan jadi master builder. Bisa nangkap ya teman-teman sistemnya? Clear ya? Clear atau sunslick? Oke, ya. Oke. Ada yang telat, loadingnya lama ya. Oke. Ini udah, pertanyaannya, why-nya jelas ya. Sekarang kita tanya how-nya. How to achieve, gimana cara gua untuk jadi AD? Sederhana. Why? Jelas ya teman-teman ini ya. Nah sekarang how? Kita akan bahas bagaimana cara supaya gua bisa jadi AD kok. Terutama teman-teman yang agent atau yang AAD. Nah sebenarnya PR-nya simple. PR kita simple. Yang penting Anda lakukan 3 hal. Kalau Anda mau jadi AD, Anda harus lakukan 3 hal. Yaitu apa? Selling, rekrut, dan development. 3 ini. Tidak boleh tidak. Anda harus selling, rekrut, dan melakukan pengembangan. Maksudnya seperti apa? Yang pertama, ini kodenya 552. Sederhananya. Tidak harus seperti ini. Ini salah satu contohnya. Saya cuma mau kasih tunjuk. Sesimpel ini pun Anda bisa achieve jadi AD abadi dan bisa menikmati sistem kompensasi yang maksimal dari Prudential. 5 yang pertama, lu bayangin dalam 1 tahun. Ini contoh doang, tidak harus seperti ini ya. Dengar baik-baik, jangan nanti bilang Arifin ngomong begini loh. Nah, dalam 1 tahun, 12 bulan, 365 hari, Anda cuma cari 5 nasabah kecil nggak? Ini kayak main-main kalau gue bilang. Dan lu pasti akan lebih dari ini kalau ikut sistem. 5 nasabah only kali yang cetiau, berarti 5 kali 12, 60 juta. Kemudian PR berikutnya adalah, Anda harus rekrut, cari 5 orang partner melakukan hal yang sama seperti yang lu lakukan. Berarti 5 kali 60, 300. In total 360. Anda bisa promosi jadi AAD. Karena syarat promosi AAD kan 300 juta, ini margin of error tambahan. Tapi teman-teman ingat ya, nggak boleh beneran begini. Ini cuman Anda ngerti sistem sebagai waktu Anda bawa orang pertama. Karena di luar sana ada orang yang tipikalnya gini, dia nggak butuh duit. Tapi yang orang otak bisnis, dia ngerti.
Bukan nggak butuh duit, artinya gue nggak butuh income now. Dia orang kaya, tapi dia tahu bisnisnya. Oke, gue nggak butuh duit sekarang, tapi gue akan bangun jaringan bisnisnya, dia bilang. Ada orang kaya yang begitu. Tapi kalau agent biasa yang butuh duit, nggak boleh, bisa mati, amsyong. Gaji cuma 1 juta sebulan bisa jadi lebih tinggi dari gaji sekretaris, bisa mati, ya teman-teman. Tapi ini pola ini bisa untuk jalanin bisnisnya. Paham ya teman-teman ya? Ini salah satu contoh. Nah, pertanyaan paling basic kita akan bahas, pertanyaan paling basic. Oh ini dua ini artinya apa? Setiap tahun PR kita harus develop minimum 2 orang. Nah, jadi dari yang Anda rekrut 5, contoh, anggaplah ada 2 orang yang nggak semuanya sempurna, 2 orang yang dipromosiin. Tadi siapa namanya? Herlan ya? Ya, Herlan, misalnya AAD 1, AAD 2. 360, 360, 360, berarti 1M 80. Berarti Anda promote jadi AD. Karena in reality cuma 900 juta targetnya. Ini margin of error. Nah, pertanyaan basic nomor 1. Buat agent ini dulu yang kita bahas. Gimana caranya supaya 5 nasabah ini benar-benar gue bisa capai. Gue bukan cuman ngomongan doang. Tapi gue mau betul-betul achieve. Gue mau betul-betul pecah telur dulu. Sebagai agent baru, apa yang harus Anda lakukan? PR. Kalau dari saya cuma 1, saya nggak butuh duit Anda. Tapi saya cuma butuh waktu Anda. Lu bener-bener harus luangin waktu. Lu keluarin waktu. Wajib, nggak boleh nggak. Harus ikut training. Gue mau, tapi gue nggak punya waktu untuk training. Justru lu nggak punya waktu, gue ngajak lu ke bisnis ini supaya jadi orang yang punya waktu. Dan gue kasih tahu, hari ini kalau lu benar-benar bilang nggak punya waktu, gue cuma mau bilang 1, hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan teman-teman. Hari ini ingat ya, lu kayak ikan hias, cakep banget. Tapi lu gak mau hidup di air. Lu mau hidup di darat, tinggal tunggu mati, geleper. Sama seperti seorang agent. Gue mau jadi ade abadi. Gue mau jadi master builder. Tapi lu gak mau ikutin sistem, lu gak ikut training. Lu tinggal tunggu terminasi, hilang dari bisnis ini. Percaya. Kalau lu mau punya 5 nasabah, lu ikut training. Gue selalu kasih tahu sama agent. Lu kalau ikuti 3 training ini, gue garansi 1000% lu pasti jadi. Kalau nggak jadi, lu cari gue. Gue pastiin lu harus jadi. 3 training yang lu harus ikutin adalah knowledge training, motivational training, dan practical training. Nah, setelah ini harus action. Kalau lu pinter, semuanya tahu, tapi lu nggak turun ke lapangan, lu juga percuma. Lu jadi apa? Cukup lu jadi trainer. Lamarlah jadi trainer di Prudential. Lu diterima. Kenapa? Lu printer. Lu tahu semua. Tapi lu gak turun ke lapangan. PR kita after tahu adalah deliver apa yang kita tahu kepada setiap orang yang kita jumpai. Karena essence pekerjaan kita sebagai agent asuransi cuma 1. Meet people every day. New people. Ketemu orang. Pokoknya setiap hari harus ketemu orang. Ketemu orang ngomongin apa? Ngomongin apa yang sudah Anda pelajari. Nah, kita bahas satu persatu, knowledge training. Nah, kalau mau benar-benar Anda knowledge training itu apa yang harus Anda ketahui? Nah, teman-teman, saya selalu kasih tahu sama agent, basically, lu cuma perlu belajar 7 produk. 7 produk. Yang pertama adalah asuransi kesehatan, asuransi kondisi kritis, asuransi jiwa, asuransi pendidikan anak. Ini lu belajarnya Pruwell, ini belajarnya PCB ditambah dengan PKKS, ini lu belajar Cinta, Anugerah, Pro Future, ini Cerah Plus, ini 7. Di sini ada orang Medan nggak ya? Kalau orang Medan bilang, Puat Hang Sai, kalian ngerti nggak sih? Gimana cara jelasinnya sama mereka? Ya, setengah-setengah. Artinya apa? Kalau lu mau jadi ahli, benar-benar ahli. Kalau lu mau jadi dokter spesialis jantung, benar-benar nguasain jantung. Kebayang nggak ya kita mau berobat jantung, ketemu dokter spesialis jantung, habis itu dokter jantungnya nanya, yang pembuluh darah utama mana ya? Aorta atau sirkumfleksia? Dia bilang, kira-kira lu masih mau lanjut nggak sama dia? Takut, ya ini orang lagi udah error kali. Nah sama, begitu ditanya, dana mapan cair 80% itu usia berapa ya? Oh iya, kayaknya usia 60 ya, atau usia 56 ya? Kiamat dunia persilatan Anda. Serius tuh teman-teman. Nah, that's why PR buat agent baru ini, PR. Harus menguasai 7 produk. Cara menguasainya gimana? Nah, kalau saya cara untuk ngaktifin agent baru, saya selalu ada buat handout, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa, handout itu bukan materi training ya. Handout itu benar-benar ringkasan produk yang di print, biasanya satu ringkasan, paling 3 lembar doang. Tapi kalau misalnya di asuransi kesehatan kayak PSS itu atau Pruwell itu lebih panjang karena banyak banget ya. Teman-teman, handout ini PR selalu apa? Gua selalu ngeprint.
Kalau luar kota, gue kasih filenya, baru gue nge-zoom sama dia. Tujuannya ini apa? Contoh, let's say kan kita nggak punya semua agent yang selalu dalam kota. Mungkin ada yang dia 1 jam perjalanan ke kota Medan, 2 jam perjalanan ke kota Medan. Kita kalau ketemuan ngopi, ingat teman-teman, semua agent daya tangkapnya beda-beda. Nggak semua agent sekali di training langsung bisa ngingat semua, bener? That's why teman-teman, lu buat handouts, lu ajarin agent waktu ngopi, lu nulis sambil coret-coret, lu refresh produk, dia juga bisa ingat lagi balik. Dia pulang ke rumah, dia nggak ngerti, kok ini tadi apa ya? Dia bisa ingat lagi. Itu adalah intisari produk. Versi jantung produknya yang nggak diketahui. Itu penting. Itu jadi patokan semua orang. Itu duplikasi percepatan. Artinya apa? Pada saat agent Anda mau ngerekrut agent, dia juga bisa gunakan itu untuk ngajarin timnya dia. Jadi harus ada standarisasi handout. Itu pertama sekali. 2. Yang kedua, setiap agent, banyak agent pinter, udah bisa ngerti produk, teman-teman. Belum tentu closing. PR berikutnya apa? Lu ngerti produk, banyak orang ngerti. Tapi dia nggak bisa deliver apa yang dimengerti ke si calon nasabah. PR berikutnya, after udah ngerti produk, PR berikutnya, supaya cepat pecah telur, Anda harus kasih selling skill. Ilmu jualannya. Nah, untuk masing-masing ini, Anda harus kasih ilmu jualannya. Kalau hari ini Anda search di Google, search di YouTube, cara jual asuransi penyakit kritis, banyak banget. Saking banyaknya lu bingung sendiri yang mana satu yang gua mau pakai. Nggak ada satu yang dipakai, nggak closing-closing teman-teman. That's why PR Anda adalah belajar satu saja. Ingat, belajar satu. Nggak usah banyak-banyak teman-teman. Kalau Anda agent baru, please, lu belajar satu. Apa yang disuruh leader Anda, lu pertajam. Ingat kata-kata saudara saya. Saudara saya namanya Bruce Lee. Dia ngomong apa, teman-teman? Saya sangat takut dengan orang yang latihan 1 jurus, tapi dia latihan 1000 kali. Saya nggak takut sama orang yang latihan 1000 jurus, tapi dia latihan 1 kali. Sama teman-teman, Anda tahu banyak sekali cara prospek, tapi Anda cuma latihan sekali percuma. Lebih baik sebagai agent, lu tahu 1 cara prospek, tapi lu asah, lu akan lebih profesional. Jadi, kalau lu mau jual asuransi kesehatan, lu punya 1 selling skill-nya. Lu mau jual asuransi penyakit kritis, lu punya 1 selling skill-nya. Lu jual asuransi jiwa, lu punya 1 selling skill-nya. Lu jual asuransi pendidikan anak, lu punya 1 selling skill-nya. Nah, selling skill ini penting buat agent baru. Penting sekali. Nah, di selling skill ini kita ngajarin apa? Bukan ngajarin produk. Ingat, kalau mau Anda punya penjualan yang berkualitas, anti-lapse, teman-teman, makanya PR-nya adalah apa? Ingat, PR pertama, juallah sesuai dengan kebutuhan. PR kita waktu nawarin sama orang, kalau mau ngejual sama Herlan, nomor 1 di otak saya apa? Gua harus ngomong apa ya sama dia supaya dia ngerti. Why kamu harus punya asuransi? Emang kenapa kalau kamu nggak punya asuransi? 2 poin penting itu. Pada saat Anda mau prospek sama orang, PR pertama Anda harus bisa mendeliver ke calon prospek Anda itu adalah apa? Kenapa kamu harus punya ini? Emang kenapa kalau kamu nggak punya ini? Bukan pertanyaan itu yang diulangin sama dia ya, jangan salah ya. Message-nya artinya dalam bentuk storytelling. Lu harus bisa bercerita, menyampaikan sesuatu pesan yang mana lu bisa menyampaikan ke dia, kenapa kamu perlu asuransi kesehatan? Emang kenapa kalau kamu nggak punya asuransi kesehatan? Sampai dia merasa, oh iya ya benar juga ya, kalau gue nggak punya ini mampus, gue bisa amsyong. At least hari ini nggak closing, lu datang waktu follow up, dia akan lebih terbuka lagi sama Anda. Ngerti ya teman-teman maksudnya ya? Nah, that's why teman-teman, kalau cerita selling skill, nomor 1 adalah tujuannya menciptakan kebutuhan. Why dan emang kenapa? Apa resiko kalau lu nggak punya? Nah, ini seni tiap orang beda-beda. Dan PR Anda cuma 1. Duplikasi leader Anda. Apa yang ngomongin leader? Cara ngomong asuransi kesehatan, kondisi satu-satu. Untuk masing-masing ini Anda harus punya. Ya. Setelah udah handout, udah ada selling skill. PR berikutnya, semua agent wajib punya tabel premi. Wajib, teman-teman. Nggak boleh nggak. Kayak, ini contoh nih, handphone gua, contoh gua bilang, nih handphone gua canggih nih ya. Gua nih, gue mau foto nih Herlan. Lu lihat, gue dari jauh 40 meter, kelihatan tuh lu pori-pori hidung lu, jelas semua, canggih. Ini lu rendam di air panas juga nggak rusak, misalnya. Keren nggak handphone gue? Keren nggak? Tapi gue nggak menjual. You know why? Karena gue nggak keluarin harga. Banyak agent nggak keluarin harga. Anda harus ngafal harganya.
Harus ada contohnya. Jadi kalau menjual, kok tahu nggak secanggih ini handphonenya cuma 2 juta loh. Keluar nggak? Menjual nggak teman-teman? Lu udah pinter, udah ngomongin semua, kebutuhannya udah muncul, ada produk bagus, habis itu lu nggak ngejual. Nggak menimbulkan hasrat orang. PR utama adalah Anda harus ngafal. Kalau di tempat saya suruh hafal. Standar presentasi usianya itu usia 30 semua. Saya suruh semua agent wajib hafal. Contoh ya. Asuransi kesehatan kita suruh hafal. Hanya dengan 579.000 cover 12 miliar. Ini umur 30 ya. Bronze A. Waktu jualan ngomongnya yang murah. Tapi closing beneran jangan jual bronze A ya. Jualnya gold teman-teman. Kapan kayanya? Ngerti ya teman-teman ya. Tapi kesannya benar-benar uang kecil cover resiko bener kan? Uang kecil cover resiko besar kan? 579.000 versus berapa? 12 miliar. Tahu kan ini kan teman-teman, ini bronze A Pruwell bronze A. Kemudian kondisi kritis 37.510.000 cover 1 miliar PCB. Anda harus hafal teman-teman. Kalau ini di angka awal. Jadi kalau agent baru itu after dia udah punya selling skill, udah bisa ciptaan kebutuhan, dia ceritain produknya. Contohnya ini bagus banget. Umur 30 cuman 37.510.000 loh cover 1 miliar. Artinya dia baru store 1 kali, kondisi kritis 1 miliar, meninggal 1 miliar, produk knowledge-nya udah jalan, meninggal kecelakaan 3 miliar, sehat, keluar juga di usia 88 1 miliar. By the way, Koko usia berapa? Lu mau calon prospek umur berapapun, kenapa? Yang kita jual itu adalah ide, konsepnya dulu. Dia merasa, oh iya ya bagus banget ya produknya, baru sesuaikan dengan umurnya dia. Koko umur berapa? Oh sorry 27 ya, kalau lebih murah. Yaudah hitung lagi, lihat premi yang 27. Tapi at least 1 angka Anda harus hafal sebagai agent. Ini modal agent. Kalau gue paksa agent semua harus hafal di agensi gue. Kemudian PKKS itu cuma 4 juta cover 1 miliar. Kapan jual PKKS? Jual PKKS itu adalah untuk proteksi kredit. Itu adalah produk paling bagus di seluruh dunia, teman-teman. Ya, ngerti ya proteksi kredit? Nanti di bagian belakang selling skill kita bahas. Kemudian asuransi jiwa, Cinta 8 juta cover 1 miliar. Kemudian Anugrah 18,3 juta cover 1 miliar. Ini semua umur 30 ya. Kemudian ProFuture 1,5 juta sebulan cover 2 miliar. Khusus ProFuture, saya presentasinya bulanan dan 2 miliar. Kenapa? Teman-teman, pokoknya percaya aja deh, udah. Karena itu udah paling bagus. Rate-nya paling bagus. Lu mau ketemu makhluk luar angkasa, alien segala macam, bisa mati mereka ya. Jadi ya gitu ya, kita harus berstrategi teman-teman ya. 1,5 juta per bulan cover 2 miliar ya. Ngomongnya per bulan dulu. Ntar kalau closing tetap tahunan. Pinter ya, berstrategi. Ya, pokoknya harus ini smart ya. Nah, teman-teman habis itu Pru Cerah ngomongnya apa? Lu titipin 1 juta setiap bulan, kegiliran anak lu kuliah, gua kasih 3 juta setiap bulan, tambah dia uang pangkalnya 108 juta. Dan ada satu garansi, kalau seandainya kita jadi orang tua sakit kritis, cacat ataupun meninggal, dia langsung stop, lu nggak usah store lagi. Maksudnya gini, Koko titipin ke gua 1 juta. Kegiliran anak Koko kuliah, gua kasih 3 juta setiap bulan. Dan waktu dia kuliah dapat uang pangkal 108 juta. Dan ada satu garansi. Sehat nggak sehat, panjang umur nggak panjang umur, kita yang sebagai orang tua, garansi dana pendidikan tetap tersedia. Bisa nangkap ya? Nah, ini PR agent baru. Kalau nggak, kapan pecah telurnya? Nomor 1, lu harus menguasai produk. Kalau lu nggak menguasai produk, lu nggak percaya diri. Kalau kita tanya, kenapa agent nggak punya produksi? Karena dia nggak prospek. Kenapa dia nggak prospek? Karena dia nggak pede. Kenapa dia nggak pede? Karena dia nggak belajar. Kenapa dia nggak belajar? Males. Nah, kenapa dia malas? Karena nggak punya visi. Nah, nomor 1, kalau udah visinya udah jelas, why-nya Anda udah tahu. Kenapa Anda harus mau berjuang di sini? Kenapa harus disuruh training malam masih ikut, Sabtu ke kantor juga harus datang? Kenapa? Lu mau nggak jadi seorang master builder? Lu mau nggak jadi seorang ade abadi? Yang notabene, one day lu retire, income berkelimpahan. One day sakit kritis di luar kemauan kita, income Anda berkelimpahan. Meninggal dunia, generasi berikutnya masih bisa melanjutkan income Anda. Mau nggak teman-teman? Kalau mau, yuk bangun dari sekarang. Bisa nangkap ya teman-teman ya? Nah, yang pertama ini kita masih cerita knowledge training. Ini masih, lu tahu ini, nggak buat lu closing, belum sukses teman-teman. Nomor 1, teori produknya udah dapat, handout-nya udah dapat, selling skill-nya udah dapat, harganya Anda udah dapat. Nomor 2. Nomor 2 adalah motivational training. Penting sekali Anda ikut yang namanya motivational training, teman-teman. Pertanyaannya, saya nggak tahu namanya M3, S3 atau apalah di sini. Kalau tempat gue namanya S3 lah, one day seminar atau apa. Wajib ikut. Haram hukumnya, terlalu naif, terlalu bodoh kalau nggak ikut teman-teman. Artinya Pak, udah disiapin sarananya masih nggak datang. Ih bego, kalau bisa gue pelintir teman-teman.
Tahu kenapa? Gue kasih tahu. Why-nya lu harus ngerti. Nomor satu, pertanyaannya, gue mau nanya, mau nggak jadi adik abadi? Mau nggak punya income yang besar? Tidak terlepas kalau Anda mau jadi adik abadi, Anda harus rekrut, bener nggak? Anda harus rekrut. Nah, rekrut orang, proses seseorang dari jadi seorang agent, jadi AAD, jadi AD, itu adalah satu proses. Proses ini butuh yang namanya apa? Bisnis ini nggak terlepas dari namanya motivasi, teman-teman. Teman-teman, kalau cuman lu upline-nya, perekrut aja yang ngomong, dia mau muntah dengerin lu, teman-teman. Bosen tiap hari dengerin lu 365 hari. That's why bawa dia ke sistem. Perlu. Ini yang namanya S3. Karena di S3 yang ngomong itu bukan trainer. Trainer itu pintar teori tapi dia nggak tahu kondisi lapangan. Ini adalah orang-orang yang hidup matinya udah dari industri asuransi. Bener kan? Yang kita bawa itu yang ngomong adalah orang-orang pelakunya. Bener teman-teman? Di acara M3 dan segala macam. Nah tujuannya apa? Satu, bukan menginspirasi diri Anda. Ingat, bukan menginspirasi diri Anda lagi. Mungkin yes untuk nambahin kita. Tapi kayak gue udah karatan 24 tahun. Gue masih nge-S3 loh teman-teman. Gue masih duduk teman-teman di depan. Tujuannya apa? Tahu nggak? Karena saya mau memperbesar kerajaan bisnis saya. Satu, terkadang, oh iya ya, selling skill ini lama banget, gue nggak pernah pakai. Sederhana, tapi recall kembali. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah apa? Mirroring Anda pakai sangat penting di bisnis ini, teman-teman. Pada saat seseorang speaker, contoh dia dokter, lu rekrut dokter, pakai ceritanya dia. Dia seorang pengusaha plastik, lu pakai, pas rekrut pengusaha plastik, lu pakai ceritanya dia. Pertanyaannya, kalau lu nggak datang S3, lu bisa tahu ceritanya dia? Nggak. Padahal ceritanya dia itu lu akan pakai kapan? Mungkin nggak sekarang. Mungkin lu akan rekrut 3 bulan lagi, 8 bulan lagi, 1 tahun ke depan. Tahun depan mungkin lu akan ketemu satu calon agent yang dokter. Kalau lu hari ini nggak hadir, lu nggak bisa ceritain kisah Dokter Arifin. Takut dia ya. Tapi coba kalau hari ini Anda hadir, lu mungkin bisa tahun depan lu bisa ceritain. Bener nggak? Nah, cerita setiap orang, kisah sukses setiap orang, itu bisa lu pakai untuk apa? Untuk kembangin bisnisnya lu. Teman-teman, nah itu gunanya harus masuk ke sistem. Udah disiapin, udah difasilitasi sama agensi, masih nggak mau. Beko setengah mati ya, kalau gue bilang. Ya, kenapa? Pertanyaan lu mau jadi adik abadi nggak? Kalau mau jadi adik abadi, lu harus rekrut. Lu rekrut, lu mau motivasi sendiri, training sendiri, bego, kita jadi trainer jadinya. Udah gunakan sistem yang sudah ada. Misal ngerti ya teman-teman. Kemudian itu berikut, yang kedua. Yang ketiga, jadi orang yang smart. Kalau Anda udah datang, duduk, kita S3 2 jam misalnya. Lu udah tinggalin anak capek-capek, apalagi Jakarta macet, lu harus duduk lagi. Jangan sampai jadi orang paling bego di seluruh dunia ya. Artinya udah buang waktu, badan Anda di sini, tubuh Anda di sini, tapi roh jiwa Anda nggak ada di ruangan ini. Itu sayang banget loh teman-teman. Jangan sampai Anda di sini, masih ini gangguin Anda. Ahanya hilang teman-teman. Penting sekali, ini serius teman-teman. Kenapa? Pada saat S3, coba Anda lihat contoh. Excellent stars, misalnya let's say 1 minggu, 2,5 M, 3 M misalnya. Lu coba lihat ya. 5 hari kerja, misalnya 2 miliar, 3 miliar. Gila ya, setiap minggu ada orang yang closing loh. Kalau kita nggak closing, benarnya cuma 2. Yang pertama, Anda nggak prospek bro. Lu jangan mimpi ada hasil. Yang kedua, lu salah market. Yang lu prospek itu orang benar-benar miskin, nggak sanggup masuk. Atau lu udah ketemu market yang bagus, tapi lu nggak punya ilmu. Jadi lu bisa, oh gila ya, buktinya tiap hari masih ada orang yang closing. Kemudian berikutnya PR Anda apa? Kalau udah datang, ingat PR Anda satu, nyatat apa? Siapa top agent, siapa top leader, itu PR Anda nyatat. Nyatat bukan untuk apa-apain teman-teman. PR kalau Anda orang yang cerdas teman-teman, top agent, misalnya Herlan, langsung, yang mana satu Herlan ya? Yang mana satu? Ada agent baru nggak ngerti. Oh itu Herlan. Kok selamat ya tadi jadi, hebat banget jadi top agent. Kok izin minta waktu 2 menit. Kok prospek siapa tuh? Boleh cerita nggak? Produk apa yang dijual? Pendekatannya gimana? Selling skillnya pakai apa? Pendekatannya berapa lama? Kendala waktu prospek apa? Cerita inspirasi. Kalau Anda mau sukses, rahasia untuk sukses sederhana satu teman-teman. Belajar sama orang yang udah sukses. Lu nggak usah longpia. Orang Medan bilang, apa longpia? Lu jangan nggak perlu harus lari kena dinding. Bego banget, udah ada orang sukses di depan mata, di agensi udah ada. Tanya, kalau siapa top leader, top AAD, top recruiter.
Catat namanya, cari tahu. Lu yang sesak napas ngerekrut, nggak susah cari sama orang yang top recruiter. Setiap minggu ada. Lu tanya sama mereka apa yang mereka lakuin. Nah, rahasia sukses itu bergaul sama, coba kalau hari ini kita bukan pemain narkoba, tapi kita tiap hari bergaul sama orang yang narkobaan, kira-kira jadi apa? Benar, teman-teman? Kalau hari ini Anda bergaul dengan orang-orang yang income-nya 5 dan 10 juta, percaya saya, cara pikir Anda, cara bertindak Anda nggak jauh beda sama mereka. Tapi coba bergaul dengan orang-orang income-nya ratusan juta dan bahkan miliaran. Cara pikir Anda, cara kerja Anda akan mirip seperti mereka. Artinya apa? Rezeki Anda juga akan kecipratan seperti mereka. That's why bergaulnya jangan sama-sama dengan orang yang hampir demosi. Bergaulnya jangan sama-sama dengan orang yang apa? Nggak closing. Oh, lu baru 3 bulan nggak closing, gua 6 bulan nggak apa-apa. Sama-sama mau mati. Yang pinter itu kalau lu udah datang S3, lihat topnya, cari tahu. Meskipun mungkin kita agent baru kan, nggak kenal ya, minder. Ini siapa ya? Coba cari tahu. Kok tadi namanya unit siapa ya? Unit Budianto yang mana satu ya? Tanya sama leadernya. Jepret. Makanya leader hadir. Ya, jangan sampai kalau agentnya nanya, nggak ada yang tahu. Budianto yang mana satu? Agentnya tadi ini yang top agent yang mana satu? Cari tahu. Keroyok dia, keroyok ilmunya. Karena di bisnis ini adalah apa? Ingat, roda berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di tengah, kadang di bawah. Pada saat kita di bawah, ingat nggak teman? Ini indahnya bisnis ini. Orang di atas bisa ngangkat auranya kita, teman-teman. Saling berbagi. Itu indahnya bisnis kita. Bisa paham ya, teman-teman? That's why nomor 2 Anda harus ikut yang namanya ini. Nomor 3, PR. Anda wajib ikut practical training. Jangan, di sini kenapa harus ikut S3, ODS, dan lain-lain? Teman-teman, sorry ya, jangankan saya bilang agent, leader juga bisa down loh. Lu coba cubit leader lu. Tangannya kalau dia bilang masih sakit, masih normal tuh, masih manusia. Dia bilang. Lu coba tanya kalau leader, beneran dia prospek Senin sampai Sabtu, pagi, siang, malam, satu pun gak ada closing. Atau misalnya gak ada board quotation, rasanya mules banget perut. Gila ya, betapa gelapnya dunia gua, bener gak? Sepertinya ini bukan industrinya gua, beneran kerja loh, tapi gak ada hasil. That's why, PR Anda apa? Ikut di sini. Di sini Anda akan terinspirasi. Buktinya kita makin percaya diri. Gila ya, bener juga digomongin. Selama ada angka kelahiran, selama ada yang namanya sakit, selama ada yang namanya meninggal, asuransi itu akan abadi selamanya. Udah, Anda terinspirasi, kerjakan lagi. Just one more. Bisa paham teman-teman? Nah, berikutnya adalah practical training. Lu ikut yang namanya knowledge training, nggak membantu Anda closing. Ikut motivational training, nggak membantu Anda closing. Tapi bisa, akan sempurna kalau dilengkapi yang ketiga ini. Itu practical training. Practical training itu apa? Ini role play. Ini sangat penting buat agent. Ini kuncinya. Ya. Kunci keberhasilan apa? Role play. Role play itu prospek ecek-ecek. Kamu jadi klien, sekarang gue jadi nasabah. Jadi agent. Kamu jadi klien bandel aja, nggak apa-apa. Gue jadi agent. Habis itu sebaliknya, lu jadi agent, gue jadi klien. Lu prospek gue. Dan itu harus based on studi kasus. Jangan lagi bahas teori produk. No. Real, in reality di lapangan itu kejadiannya seperti apa. Nah, lu akan bahas sama dia, sama agent. Yang pertama itu adalah cara memulai pembicaraan, cara presentasi. Ingat, prinsip presentasi singkat, jelas, jangan berbelit-belit, tapi gampang dimengerti. Kemudian adalah cara buat proposal, kemudian cara ngejelasin proposal. Ini penting. Cara ngejelasin proposal, teman-teman. Lu bayangin proposal kita itu banyak banget halamannya kecil-kecil. Semua lu mau bacain. Amsyong, nggak jadi masuk orang gua bilang sama lu. Lu harus tahu halaman mana yang lu harus tekankan. Kemudian adalah closing interview, pertanyaan penutup, dan terakhir adalah SOP, standar operasional prosedur. Beneran ini orang udah mau masuk. Letak tanda tangan, apa yang harus dilengkapi. Lu harus ngerti dari awal. Artinya apa? Agent harus ngerti proof force. Nggak ada zamannya sekretaris buatin. Nggak ada tuh. Buat sendiri semua dari A sampai Z, teman-teman. Ini penting. Dan waktu di role play itu, buat studi kasusnya. Kalau lu ketemu dengan orang yang baru nikah, kira-kira lu mau ngomong apa? Kalau lu ketemu sama kepala cabang bank, habis itu manajer, kira-kira lu mau ngomong apa? Ntar dia akan bilang tuh, gue nggak perlu asuransi, gue di cover tuh dari perusahaan gue. Ya, lu coba prospek gue. Oh nggak bisa, nggak ngerti. Ya udah nggak apa-apa, gue prospek lu ya, lu belajar. Nah, ini penting sekali, step by step-nya kita harus kasih. Termasuk kalau lu ketemu dengan apa? Orang yang sangat kaya, dia bilang, sorry ya, bukan gua nggak mau masuk, 7 turunan hartaku nggak habis dimakan cucu buyutku, gua nggak butuh asuransi. Dia bilang, ketemu orang gitu lu harus ngomong apa? Itu in reality ketemu di lapangan akan ketemu, lu ada orang punya anak kecil, lu mau prospek dia asuransi pendidikan, lu cara ngomongnya gimana? Cara memulai pembicaranya? Untuk setiap step lu harus punyain, teman-teman. Belajar role play. Role play di mana? Kalau di kantor gua setiap hari Selasa. Habis morning spirit jam 9 sampai jam 10, habis itu 10 sampai 11 itu gua role play. Di luar itu semua leader harus bisa. Agent masing-masing role play dengan leadernya. Kenapa? Leader sudah punya pengalaman. Nggak ada benar, nggak ada salah.
Ngerti ya? Dan secara role play ini yang kalau Anda role play-nya kuat, itu badan Anda nggak rontok, teman-teman. Karena sering kita, saya nggak tahu ya, mungkin di Jakarta nggak, agent kalau ditemenin closing, begitu nggak ditemenin kadang ngambek, nggak closing, habis itu udah nggak berani, nggak pede. Nah, PR-nya, ingat, join visit di lapangan hari ini paling enak itu apa? Pakai teknologi. After COVID kita berubah, teman-teman. Kita selalu pakai screen recorder. Tahu kan screen recorder? Oke, gue temenin lu ya. Agent gue di Surabaya juga gitu, gue temenin lu ya. Ya udah. Kok datang? Enggak, gila lu datang ke temenin lu. Iya, badan gue datang, ilmu gue datang. Ya udah, lu studi kasus. Siapa nasabahnya? Namanya siapa? Ko Alyong. Oke. Udah menikah? Punya berapa anak? Tinggal di mana? Habis itu dia liburannya kemana? Habis itu kira-kira menurut kamu kita mau jual apa? Dia yang menganalisa apa yang dia pelajari. Kesehatan, good, kesehatan. Mau apapun dibilangnya selalu bilang good. Ya memang benar, semua bisa diprospek kok. Kungfu A nggak bisa berhasil, nah dia bilang kungfu B, kungfu C. Jangan sekali keluar, 9 kungfu keluar, nggak boleh. Satu-satu ya. Oke, kesehatan. Sekarang lu prospek gua jadi orangnya. Nggak bisa, oke. Sabar ya, ntar malam gua rekaman, gua bilang. Ya udah, gua kirim. Gua rekaman, screen recorder, Ko Alyong, badan gua udah. Hari ini kalau lu bawa gua ketemu Ko Alyong itu bingung, ini siapa, ini orang Arifin, dia nggak kenal gua. Dia risih sama gua, tapi lu berteman baik sama Alyong. Kalau lu datang sendiri, lu gampang. Tapi ilmu gua udah ada di dalam kepala lu. Seandainya gua temenin lu, apa yang bakal gua ngomongin sama Alyong sudah ada di dalam kepalanya kamu. Lu bala bisa dengar sampai 10 kali rekaman suara saya. Ya udah lu dengar aja. Sebagaimana gua prospek, lu dengar ya. Ya udah gua kirimin. Gua bener-bener customize sama dia, gua rekam, gua kirim. Lu kerjain. Dan itu cukup efektif bisa kerja. Jadi kalau teman-teman, apalagi kalau Jakarta mungkin lebih macet lagi ya. Nah, kalau gue sekarang agent gue di luar kota, aduh malas banget gue kalau harus nemenin, nggak bisa. Gue kasih. Lu mau badan gue atau ilmu gue? Ilmu kan? Ayo dah, gue kasih badan ilmu gue. Ya, karena badan gue cuma satu, gue nggak bisa. Gue cowok bookingan beneran, gue di booking orang terlalu banyak, bener. Gue kalau di booking orang untuk selling, gue sangat membatasi waktu gue. Kecuali direct agent gue. Kalau untuk rekrut, yes, lu mau booking gue, booking lah, terserah. Ya, gue kalau nemenin tim gue untuk rekrut bisa mau nemenin adik, mau nemenin adik, semua gue temenin. Yuk, kalau mau ketemu orang. So, tapi omset perlu kan? Ya udah, gue malam ya, gue nggak sempat. Kalau gue nggak sempat malam, gue kerjain malam. Kayak kemarin juga, beneran semalam itu gue amsyong loh, gue sampai jam 2 tidur, bener. Kemarin tim gue Jakarta ngajakin, aduh gila, ya udah sampai, sorry ya mana Pak Heru, mohon maaf ya Pak, gue janji dia tagih bahan gue terus, ya gue nanti siapin ya. Soalnya yang dibuatin staff gue belum kelar menurut gue. Jadi gue harus perbaikin. Tapi gue mau perbaikinnya gak punya waktu. Karena gue dikejar-kejar sama orang. Nah artinya apa teman-teman? Nomor 1, PR setelah pandemi kita bisa gunakan teknologi untuk join visit. Join visit yang sering saya lakukan itu bisa pakai Zoom. Tapi terakhir saya tinggalin. Kenapa? Kenyataannya kalau Zoom anak muda juga kadang malas. Lebih efektif itu join visit itu pakai WA call. Zaman now kan WA call bisa kan WA call bareng. Bisa ya? Kalau lu mau share screen juga bisa kan pakai apa sekarang? Pakai WA call ya. Jadi bertiga dia udah izin gue izin ketepatan gue lagi dengan manajer gue. Izin manajer gue ikut join nimbrung ya. Ya udah, gue kayak itu kemarin kita lakuin. Jadi agent gue di Medan, temennya mantan tetangganya di Jakarta kerja di McDonald. Habis itu ya udah gue ngobrol, gue di invite, habis itu gue ngobrol, habis itu gue yang jelasin dia dengar sambil lu belajar ya. Kalau gue prospek, gue ngomong habis itu kita udah siapin slide, 3 slide yang singkat, habis itu share screen kan bisa kita share screen. Jadi dia udah lebih ngerti, udah lebih gampang, lebih efektif daripada ngejum. Apalagi kalau ketemu orang berumur, wah kiamat dunia ngajarin ngejum. Mana install dulu aplikasi ada pening. Ya udah pakai WA, rata-rata orang semua punya. Ya. Kemudian yang kedua, pakai screen recorder. Screen recorder itu paling efektif, enak. Jadi suara Anda ada, tulisan Anda ada. Ya udah, kalau dia mau belajar, jadi. Kalau lu nggak mau belajar, percuma. Gua kasih semua juga, lu nggak mau turun ke lapangan, percuma. Dan itu adalah proses pendewasaan dia, itu akan lebih bagus buat si agent. Oke, 3 ini. Lu bayangin teman-teman, knowledge Anda udah benar sebagai agent. Product knowledge tahu, pede, motivasi Anda bagus, practical trainingnya, kuping leader Anda dengar Anda ngomong bagus, enak. Gua yakin, gua jamin 100%. Ini sorry, mohon maaf, bukan jadi 5. 5 nasabah merem mata lu bisa dapat. Bahkan jadi 15, 25, 35, 45, bahkan jadi 50 nasabah. Dan ini yang sering terjadi. Dan kebanyakan orang malah bablas di sini. Lupa dia lakukan yang kedua.
Jadi dia jualan karena enak, cepet duitnya, karena udah jago jualan. Nah, ingat teman-teman, after udah jual 5, PR kita apa? Ingatin, ini ada Pro AAD Bali. Ini ada kontes step by step. Target kita, dia harus jangan jualan hanya 5 juta, 5 klien. Itu miskin, kasihan. Nanti bisa jadi leader Grab. Teman-teman nge-Grab, karena nggak punya duit. Nah, PR-nya arahkan nanti dia jadi MDRT, bisa dapat 20 juta di tahun pertama. After itu tahun kedua, udah fokus lu pengembangan tim. Fokus benar-benar pengembangan tim. Tapi di tahun pertama lu berprestasi. Tapi waktu di awal, pertamanya itu, waktu masuk kesannya itu gampang banget. Only 5 case ya. Udah dapat 5 case, lu kasih lagi yang berikutnya. Jadi jangan dari awal langsung lu kasih gede banget, targetnya dia ketakutan duluan sebagai agent baru. Tapi kalau only 5, setahun 5 lu nggak bisa. Lu pulang ke rumah cari papa, mama, abang, kakak, adik lu, udah jadi 5. Bener nggak? Lu ngomong gitu aja ya, motivasi orang lah. Ya, ngerti ya teman-teman? Karena Anda semua mau promosi kan yang jadi agent, ya ngomong duplikasi hal yang sama. Lu masa nggak bisa 5? Udah, pulang ke rumah cari papa, mama, abang, kakak, adik lu, kelar. Ya, oke. Nah, kemudian rekrut. Ini udah selesai. Kalau Anda lakukan yang tadi, knowledge training, motivational practical training, ini selesai. Sekarang yang kedua, rekrut. Pertanyaannya, bagaimana cari 5 orang partner? 5 partner. Melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Si A, si B, si C, si D, si E. Pertanyaannya, kenapa gue harus mau ikut sama lu, Her? Kenapa gue harus mau jadi agent asuransi? Kenapa gue harus mau ikut sama lu? Untuk bantuin lu promosi? Sorry, enggak. Ingat teman-teman, satu hal, di bisnis ini kita tidak pernah memanfaatkan teman kita untuk menjadikan kita sukses. Tapi kita memanfaatkan sistem prudensial yang 360 juta tadi untuk jadikan kita dan teman-teman kita sama-sama sukses. Artinya apa? Bro, supaya lu juga ngerti pola visi yang sama. Rekrut itu kata kuncinya apa? Pola visi yang sama. Bawalah calon partner bisnis Anda bisa melihat apa yang Anda lihat dan bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Kenapa lu semangat di Prudensial? Karena lu udah ngelihat ada masa depan yang cerah banget di sini, tapi dia itu nggak ngelihat. Nah, PR-nya supaya dia ngelihat, lu ceritain ke dia. Dia juga harus ngerti sistem. After itu suruh dia, bro, lu cari 5 temen lu juga. A1, A2, A3, A4, A5. Supaya lu promosinya berjamaah. Sama-sama promosi, suksesnya bersama. Bisa nangkap? Nah, kalau mau cari 5 partner, 2 cara. Cara yang pertama, BOP one-on-one. Yang kedua, BOP system. Setiap sistem ada kantor, ada dari kantor pusat. Setiap ada BOP, lu undang orang. Jangan sampai nggak ngundang orang. Udah disiapin acaranya. Kalau misalnya setiap Sabtu ada BOP, PR kita apa? Hari Rabu, Kamis, Jumat itu udah ngechat orang, ntar kita ketemuan ya, ngopi dekat ini, tapi habis ngopi apa? Pokoknya cari dekat-dekat, habis cemplungin ke kelas BOP lah, gimana caranya? Atau lu temenin gue, pokoknya pinter-pinter Anda bawa ke kelas BOP. Coba kalau semua orang berpikir begitu, at least setiap acara lu bawa 5. Lu bawa 1, setengah yang jadi, ya nggak ada. Sama kayak prospek, emang lu bawa 5, 5-5-nya jadi? Belum tentu. Lu bawa 5, belum tentu ada 1 yang jadi. Nah, tapi lu bawa, ada peluang dia kerekrut. Lu nggak bawa orang, udah peluang nggak kerekrut. Kerajaan bisnis Anda udah nggak jalan. Nah, PR-nya apa? Setiap BOP bawa orang, setiap BOP bawa orang. PR nomor 1, kalau mau bawa partner bisnis, maksimalin kelas BOP. Yang kedua, Anda harus bisa BOP one-on-one. Anda harus paham. Terutama semua leader harus powerful untuk rekrut. Nggak bisa, kok gue gak minta rekrut. Nggak pintar, belajar sampai pintar. Tidak ada yang nggak bisa. Segala sesuatu yang terlihat sulit, itu bukan sulit. Hanya karena Anda belum terbiasa melakukannya. Coba kalau Anda terbiasa tiap hari ngomong rekrut, lu sampai mau muntah. Teman-teman gue 1 hari bisa rekrut 7 kali atau 5 kali. Gue mau muntah. Kenapa ya? Karena nggak sekalian. Karena nggak, calon agent kan nggak bisa disamain waktunya. Habis baru ngomong dari 1 kafe ini, aduh ngomong lagi hal yang sama, hanya beda. Aduh. Kadang kita bisa sampai mau pengen cepat ngomong karena itu. Nah, tapi itulah indahnya bisnis kita. Teman-teman, ngelakuin gitu dibayar mahal sama Prudential, teman-teman. Karena PR adalah rekrut. Cari 5 partner. Dan ingat dari 5 partner itu duplikasi. Begitu Anda sudah jadi AAD, PR cuma 1. Ingat, seumur hidup kesuksesan itu tolong jangan berhenti di tangan Anda. Anda harus jadikan orang lain sukses. Anda harus berpikir gimana dia sama seperti gua. Cetak orang lain harus jadi AAD. Cetak orang lain. Kalau Anda udah jadi AD, cetak orang untuk jadi AAD. Maka Anda akan jadi AD abadi
dan Anda akan jadi master builder, teman-teman. Jadi PR berikutnya yang paling utama itu adalah apa? Secepat mungkinlah untuk jadi AD. Siap jadi AD apa? PR harus jadi AD abadi. Belum jadi AD abadi, jangan nyantai, teman-teman. Kenapa? Kecuali lu nggak sayang sama keluarga lu nggak sayang sama anak lu, terserah, lu nggak usah kerja. Tapi selama lu masih sayang sama keluarga, teman-teman, secepat mungkin lu harus jadi AD abadi. Karena apa? AD abadi itu adalah kado terindah yang bisa Anda kasih sama istri dan anak-anak Anda. Kenapa? Who knows, kita nggak tahu. Kalau tiba-tiba sakit, kalau tiba-tiba Anda harus berangkat ke dunia lain, teman-teman. Ingat, kalaupun anak kita belum ready, at least tidak didemosi. Dan 2 generasi gratis. Dan lu bayangin, kalau semua adik berpikir, gue mau jadi adik abadi. Semua mikir 6. Dan ini adalah satu bisnis yang benar-benar luar biasa. Duplikasi Anda akan jalan. Master builder Anda akan dapat. Bisa nangkap ya teman-teman ya? Jelas? How to adik dapat? Kelar. Sekarang bagaimana jadi AD abadinya? Nyambung kan yang saya bahas tadi, mulai dari kenapa sih gue harus ada di bisnis ini, how to achieve AD udah kelar, sekarang butuh proses ya, how untuk jadi AD abadi, teman-teman. Supaya jadi AD abadi sederhana, fokus sama 552 itu Anda pegang, development 2 ini harus Anda jalanin. Setiap tahun lu coba niatin untuk cetak 2. Setiap tahun lihat cetakan 2. Apalagi pohon kerajaan Anda kalau udah belum besar, harus paksain diri, teman-teman. Udah besar aja orang masih mau melahirkan, teman-teman. PR-nya apa? Kalau 1 tahun pertama Anda cetak 2, tahun kedua Anda setelah jadi AD cetak 2, tahun ketiga cetak 2, berarti 3 tahun setelah Anda jadi AD, Anda udah bisa jadi AD abadi. Ini istilah di tempat gua buat sendiri AD abadi, ya. Ya udahlah, biar pokoknya istilahnya AD dengan 6 direct AD, terserah lu mau kasih nama apa, ya. Semua orang. After itu bagaimana untuk jadi master builder? Herlan, nama lu udah dipakai terus, ingat ya. Lu disumpahin lu jadi AD abadi. Nah, gen 1 si A, si B, si C, si D, si E, si F. Ini 6 orang. Anggap generasi kedua seperti tadi cuma cetak 2, generasi 3 24 cetak 2, generasi 4 berapa? 48, generasi kelima 96, generasi ke-6 berapa? 192. Kalau Anda total ini semua berapa? 378 AD. Jadi master builder nggak? Jadi master builder kan? Karena total cuma 192. Dan kita harus ngerti sebenarnya secara aturan mainnya prudensial tidak harus EAD baru jadi master builder. Kalau lu cuma di AD1, lu punya 6 direct AD. AD1 ya, ini ditutup ke bawah. 6 direct AD dan 6 miliar, lu juga master builder. Tapi, kalau tahun depan, anak kita, salah satu nih si D, ngelahirin 1 cucu kita. Kita jadi AD2 kan? Ngerti ya? Kalau kita udah jadi AD2, 7. Tahun ini Anda master builder, tahun depan bisa nggak jadi master builder kan? Ngerti nggak sih bro? Ngerti kan? Gue jangan ngomong sendiri loh. Karena agak-agak sensinya. Nah, kemudian kalau gen 3, kita udah AD3, kalau 24 AD kita dan 24 M without kita sendiri, di luar si Herlan sendiri, kalau misalnya ini ada 48, terserah nggak harus semua, pokoknya total AD-nya 48, 48 M, Anda juga master builder. Ngerti ya? Let's say tiba-tiba ada cucu Anda melahirkan 1 orang dia, jadi ada naik pangkat jadi AD4. Bisa nggak master builder lagi. Karena apa? Harus 90 ngerti kan? Kalau nggak ngerti-ngertiin aja. One day Anda pasti ngerti. Pokoknya yang paling abadinya 192 deh. Ada 6. Karena lu mau beranak ke bawah pun tetap patokannya udah 192. Bisa nangkap ya teman-teman? Nah, yang saya cerita baru di awal doang. Yang 1 itu. Yaitu apa? Ini masih cuman why gua harus lakukan bisnis ini. Karena ada satu future, ada satu masa depan yang sangat jelas di bisnis ini. Layak untuk diperjuangkan. Kenapa? Semua di antara kita tanpa terkecuali, one day kita pasti akan retire. One day mungkin kita bisa sakit kritis. Bukan Arifin yang ngomong, WHO ngomong 90%. 90 dari 100 orang peluang kenanya cukup besar. One day kita sakit kritis, kita nggak tahu kapan. Kalau seandainya sakit kritis, kita nggak bisa kerja, kita nggak mau kehilangan income, tapi kita mau income kita berkelimpahan.
Dan suatu saat kita akan meninggal. Pada saat kita meninggal, kita mau income kita berkelimpahan sampai ke generasi berikutnya. Kebanyakan orang di luar sana hanya menghasilkan income sampai di level generasi dia. Nggak sampai ke level generasi berikutnya. So, yang harus Anda lakukan adalah coba kita berpikir sebagai orang muda hari ini mencari sebuah pekerjaan yang menghasilkan income. Bukan hanya sampai di level generasi kita, tapi sampai ke level generasi berikutnya. Yaitu apa? Salah satu ini, kerjalah baik-baik. Cepatlah jadi adik abadi. Cepatlah jadi master builder. Oke, clear teman-teman? Sounds like? Oke, ya. Next, materi saya masuk. Nah, jadi sekarang kalau kita selalu bilang, begitu lu dengar satu kata prudential, orang berpikir itu apa? Asuransi, benar nggak? Kalau jadi agen asuransi, agen prudential, jadi agen asuransi, jualan polis asuransi, benar nggak? Benar nggak salah. Tapi kalau pengenalan Anda cuma sebatas itu terlalu dangkal sekali, terlalu dangkal. Sayang sekali teman-teman. Sebenarnya kita datang ke prudential tujuannya apa? Satu, teman-teman. Bukan ngajak Anda jadi penjual asuransi. Karena penjual asuransi itu adalah aktif income. Lu masih aktif income itu kalau lu jualan terus itu aktif income. Yang kita mau adalah jadi pebisnis asuransinya. Itu barulah ada jalan untuk punya passive income. Banyak orang nggak ngerti, bohong tuh asuransi mana ada passive income. Itu jawabannya tadi. Leader gua udah nggak ada, udah di belahan dunia mana. Udah beda. Tapi hari ini income-nya tetap masih ada. Jelas ya teman-teman ya? Oke, nah teman-teman, PR kalau tadi Anda udah lihat itu, pastikan hukum di bisnis ini cuma satu. Berarti kalau gue mau jadi adik abadi, sama satu. Semua orang harus berprinsip apa? Promosi dan mempromosikan. Promosi, Anda secepat mungkin harus promosi. Kalau Anda nggak ada lagi yang mau dikejar, udah jadi adik, Anda harus mempromosikan orang. Nggak bisa nggak mempromosikan. Hukum sukses di bisnis ini cuma dua, promosi dan mempromosikan. Bukan disuruh kejar MDRT, PCC, PC. Itu boleh, tambahan bonus. Tapi esensi sejati bisnis kita adalah apa? Promosi dan mempromosikan. Oke? Ini ya, kalau kita tiap tahun lakukan ini, percaya, one day lu akan jadi adik abadi dan jadi master builder. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke ini yang paling penting, jangan salah nangkap ya, karena ini kan gabungan dari agent dan leader di ruangan ini. Teman-teman, PR kita, kalau hari ini status Anda masih agent, dengerin baik-baik. Fokus kita adalah jualan, jangan terbalik. Waktu jadi agent, berprestasilah setinggi mungkin. Waktu Anda jadi agent, ingat jualan sekencang mungkin, teman-teman. Artinya pastikan Anda punya prestasi. Itu penting sekali. Fokus seorang agent adalah jualan sambil rekrut. Tapi jangan terbalik. Fokus seorang leader adalah rekrut sambil jualan. Bisa nangkap ya teman-teman ya? Jangan terbalik, leader fokusnya jualan sambil rekrut. Ngaco entar teman-teman. Nah, pertanyaannya, terutama para AAD sering nanya, kok gue mau gimana dulu ya, mau jualan dulu atau rekrut dulu? Apalagi AAD baru yang income-nya masih nggak bagus. Sebenarnya dua-dua Anda bisa jalanin. Anda tinggal, nggak ada hukum matinya, tinggal seni membagi waktu Anda. Tapi PR, supaya waktu Anda benar-benar efektif, saya cuma mau nanya, kalau Anda 10 jam waktu Anda dengan Prudential, betulan lu 10 jam prospek, betulan lu 10 jam temani agent ke lapangan? Enggak, gue bilang bohong. Yang benar itu apa teman-teman? Pastikan 10 jam Anda itu lu atur dengan baik. Nah, kalau ada sisa-sisa waktu, kalau lu jadi leader, terutama beda ya, AAD dengan AD tentu beda porsinya, apalagi dengan AD yang udah gede. Mungkin AAD, kalau mungkin kasih persentase mungkin 50-50 juga oke lah ya. AAD juga perlu makan loh, kalau dia udah proses melahirkan nggak jadi-jadi, bisa amsyong, nggak ada income. Ya. Artinya tetap jualan pribadi, rekrut jualan pribadi, atau 60-40 juga nggak apa-apa. Tapi kalau udah jadi AD, mungkin porsinya sudah harus 60 rekrut, 40 jualan. AD pertama. Tapi lu udah jadi AD 1, AD 2, AD gede, udah 70, 30, atau 80, 20, atau 90, 10. Anda pintar. Hanya permasalahannya, bagaimana cara mengefektifkan waktu Anda? Teman-teman, saya selalu kasih tahu sama tim Anda, lu jangan bohongin diri lu sendiri. Lu yang paling tahu, ada orang suka nge-scroll, ya gue gak marah kok, itu haknya lu. Bersosial media itu bang. Tapi buat gue, sosial media gue itu kadang kalau sempat, ya malam. Lebih bagus waktu gue benar-benar efektif untuk yang benar-benar produktif.
cari waktu cara untuk buat waktu produktif gimana, teman-teman? Nomor satu, Anda harus mengandalkan teknologi. Nggak zamannya agenda pakai kertas, percaya saya. Kalau ada orang yang masih pakai kertas, gue nyanyi, lu bisa amsyong.com, percaya gue. Kalau gue mau di booking, orang udah booking, oh udah, lu jadwal lu mungkin 1 bulan lagi dapat atau 1,5 bulan di bulan ini. Kayak kemarin, orang mau booking gue waktu di Februari, udah ntar di April ya. Kok jauh banget di April? Memang iya bener. Lu mau cari udah nggak ada. Gue nggak bisa. Gue bener-bener ngisi. Kalau gue sendiri nggak bisa menghargai waktu saya, orang lain juga nggak bisa menghargai waktu saya. Jadi saya bener-bener mengisi. Saya punya waktu pribadi. Kalau bisa tim gue udah tahu. Kamis lu jangan ganggu gue. Itu waktu gue untuk suka-suka gue bersenang-senang. Gue pergi massage, gue pergi badminton, gue hobi badminton, gue pergi me time banget. Tapi kalau kerja, gue benar-benar kerja. Lu mau suruh gue kerja sampai jam 11, jam 1, sekarang silakan. Kalau lu mau bawa aja gue, gak apa-apa, gue temenin. Selama ke tempat yang benar, gue pasti bantuin lu. Gue bisa. Dan gue masih mau kerja untuk mereka. Kenapa? Lu komitmen di bisnis ini, gue lebih komitmen untuk bantuin lu. Tapi tolong Kamis lu jangan ganggu gue. Gue mau ada waktu untuk gue sendiri. Gue waktu untuk suka-suka gue mau makan enak, mau apa, untuk pribadi gue lakuin. Nah, teman-teman, kita sering punya waktu mungkin 30 menit, 40 menit, atau lu misalnya ada training jam 3, aduh gila, ini nanggung banget, kesana macet, kesini macet, gimana, ya udah, lu ngapain? Gunakan handphone ngasilin duit. Sekarang zamannya handphone ngasilin duit. Lu harus punya. Kalau saya nggak tahu ya, saya selalu ajarin di tim saya gunakan broadcast list. Teman-teman tahu broadcast list nggak? Siapa yang tahu? Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak ngerti apa yang saya ngomongin? Oh ya udah, terserah lah. Ya. Jadi di broadcast list itu lu harus buat, kalau seperti saya, calon prospek. Udah ada listnya. Contoh ketemu ini calon prospek, tinggal masukin ke dalam. Kan kita belum tentu hari ini punya waktu kan? Tapi begitu lu punya waktu, misalnya list follow up, potensi closing, lu harus pisahin. Yang potensi closing, contoh kayak kemarin ya, waktu ke Amerika tahun lalu, anak gue gila, badannya aja gede, tapi masih kayak anak-anak. Ya, memang masih anak-anak lah, masih 16, 15 ya. 1 minggu di USS ya, Universal Studio, gue stres. Hari pertama, hari kedua, gue masih ikutin sama mereka main. Hari ketiga buat gue udah bosan. Gak apa-apa, Dedi di ruang VIP, kalian pergi jalan ya, tapi kalian gak kemana-mana, gue di sini. Gue kerja, gue gak tahan. Misalnya dua hari keliling sama mereka, udah buat gue permainan itu ini. Tapi buat mereka enjoy ya udah. Mereka 1 minggu gak bosan loh, ya udah terserah. Gue kerja, tapi gue dari Amerika bisa closing loh. Benar, gue ngobrol sama nasabah, habis itu, iseng. Tau nggak cara dapat datanya dari mana? Lu coba kebayang nggak kalau orang tiba-tiba, gue mau prospek siapa ya? Enggak, gue enggak. Gue tinggal buka list potensi closing gue. Udah, gue langsung chat, hai Ko, apa kabar? Kalau dia bersambut, udah chatting, udah langsung telepon. Kok gini, ketepatan gini nih. Closing loh, nasabah gue di Jakarta. Closing. Kok ntar gue tanggal segini balik. Balik nanti gue singgah ya. Udah, gue langsung rubah tiket gue extend di Jakarta. Waktu itu langsung nginap. Gue nginap, extend 2 hari, anak gue main, habis itu gue jumpa klien, closing. Teman-teman, kenapa main? Kerja. Nah, cara memaksimalin waktu itu gimana? Lu harus punya data. Yang mahal itu data. Data calon rekrut. Misalnya gue, ini bagus banget ini orang, tapi gue gak sempat ketemu dia. Masukin dulu list calon rekrut. Begitu lu punya waktu, lu lihat yang mau direkrut siapa, chatting sama dia. Bener. Tapi banyak orang datang ke kantor, ngobrol sama sekretaris. Aduh, bukan tipikal gue banget. Sorry ya. Kalau gue punya setengah jam ini gue pikirkan siapa? Siapa yang mau gue aktivasi? Otak gue aktivasi. Oke, agent gue. Ini, gue udah ada listnya. Gue list yang mau gue aktivasi, ada list agent aktivasi, ada di tahu broadcast list kan? Kenapa kita perlu broadcast list? Kalau mau ngomong, kalau kita ngirim berita kayak japri, bukan kayak di grup. Tapi tujuannya, kita ada listnya. Ngelihat, nggak semua berita kita buat di situ. Oh, ini bisa gue yaudah, lu personal chatting sama dia. Langsung udah ada datanya. Nangkap ya? Termasuk seperti yang sekarang. Sekarang lagi ada konversi kan, yang banyak klien itu pusing teman-teman. Kalau ini bagus buat Anda. Kalau Anda belum buat dari sekarang. Buat listingnya, contoh gue ya, list nasabah Marianti yang punya PPH+, list nasabah Marianti yang PSS, list nasabah Arifin yang PPH+, list nasabah yang PSS. Gue udah punya tuh listnya, siapa aja nasabahnya. Di broadcast list, ngerti ya?
Contoh, gue langsung kerjain dari Marianti dulu yang PSS sekarang gue kerjain. PR-nya blast aja video. Blast videonya si Suryadi ya, itu. Blast videonya, habis itu udah kirim itu, baru kita kirim. Lihat yang berespon. Yang berespon baru kita sambut. Kirim. Ci, tontonnya. Kok tontonnya nanti ada ini. Nah, yang berespon, kerjain duluan. Jadi lebih gampang. Yang nggak berespon, tetap dikerjain, tapi belakangan. Yang mau udah berespon duluan, kita kerjain. Gampang nggak kerjanya? Gampang. Coba bayangin kalau lu nggak buat broadcast-nya, lu satu-satu mau ini duluan. Aduh, pening deh, teman-teman. Dan itu sangat berguna. Teman-teman, kalau Anda lagi ada campaign, kayak campaign pro cinta, campaign apa semua, itu gua listnya gua print, teman-teman. Itu aset kita, data itu aset. Lu print, habis itu masukin ke broadcast list. Gua masukin ke broadcast list nasabah yang campaign pro cinta. You know why? One day gue punya waktu luang, gue akan scroll itu adalah nasabah-nasabah yang udah dipilih prudensial, udah sehat. Berarti ini orang bisa dijual. Tunggu lu lihat yang baik-baiknya. Udah gampang. Kita udah ada datanya. Ngerti maksudnya kan? Ngerti atau nggak ngerti? Ada yang nggak ngerti? Karena gue dari atas bisa ngelihat banyak jidat yang berkerut. Gini loh. Kalau di WA itu, tapi yang pakai iPhone semalam ada yang korban nggak? Aku mau tanya, di sini ada yang pakai iPhone? Yang WhatsApp bisnis? Ada yang korban kehilangan broadcast list? Ada? Sama. Gue kehilangan 3 hari, gue menderita gak bisa kerja. Bener loh. Sampai gue takut, gue masuk ke community, gue cek, oh rupanya memang bukan diri gue sendiri. Jadi gue balik ke broadcast biasa, ke WhatsApp biasa bisa, nampak nih, ini contoh ya di broadcastnya gue ya. Jadi gue buat ada di broadcastnya gue gini, agent aktif wanita. Gue bedaan, agent aktif pria, gue bedain. Kenapa? Kadang kalau gue bro, sis, supaya lebih enak gue ngomongnya. Kemudian, ya. Karena kalau nanti digabungin satu, kok bro, ya. Kemudian AD kerajaan Arifin, habis itu AD kerajaan yang pria, AD kerajaan wanita, habis itu gitu semua. Habis itu leader direct AD, leader pohon gua, habis itu list nasabah PPH Plus, Arifin, list nasabah ini, habis itu tim di Langkat, tim di Kabanjahe, tim di Siantar, tim di Balige, leader titipan, habis itu leader yang muslim, habis itu ini banyak semua founder, itu list nasabah Marianti yang PSS, council, ini semua, habis itu teman baik Chinese, habis itu klien VIP yang Chinese, kemudian calon, semua gue bedain. Jadi kegiliran Chinese, gue kongsi facai, gue gak usah capek ngomongin satu-satu, kirim, udah semua terima mereka. Yang lagi lebaran, kirim, kayak muslim, gue udah jadi kerja efektif. Habis itu, mau prospek, mau rekrut, contoh ya, ini, agen need aktivasi, agent yang mau gue aktivasi, gue udah langsung gue masukin ke sini. Jadi waktu gue nggak habis untuk mau kerja sama siapa. Klien VIP 1, klien VIP 2. Nah ini penting. Menurut gue ini efektif untuk bantuin kita ya cara kerja. Oke. Nah jangan salah fokus. Balik lagi. Kenapa? Kalau jadi agent fokusnya apa? Jualan sambil Kalau jadi leader fokusnya rekrut sambil jualan. Tapi supaya efektif, Anda harus bisa memaksimalkan waktu Anda dengan teknologi. Artinya apa? Ngumpul data. Kalau Anda masih ingat, Prudential pernah gaji satu orang, gue lupa namanya siapa, One Card System. Masih ingat nggak ya? Orang lama pasti tahu kan? One Card System itu cuma ngajarin kita mencatat semua aktiviti kita. Nah, sekarang itu yang harus kita lakukan. Catat semuanya di dalam handphone Anda. Teman-teman, termasuk cara kerja, kalau Anda punya staff, memaksimalkan staff, jangan pelit, harus berani invest. Kalau enggak, saya nggak pernah mau pusing dengan urusan administrasi. Administrasi semua saya kasih ke staff. Saya punya 4 staff, teman-teman. Kalau nasabah saya masuk rumah sakit, saya udah kasih tahu, pokoknya PR lu mulai dari A sampai Z. Jangan ganggu gua. Mulai sampai betulan keriting, baru lu kasih ke gua. Mulai dari follow up ke PSF, ke mana, ke PMN, kemana semua, proses pre-sertifikasi ke luar negeri, sampai proses kunjungan ke rumah sakit. Gua nggak bakal punya waktu kunjungin nasabah gua ke rumah sakit, amit-amit. Tapi nasabah gua udah tahu. Dia terima paket dari gua, dikirimin, gua cuman kasih kode aja. Kalau udah masuk rumah sakit, paket A, paket B, paket C. Udah, staff gue udah ngantarin, tempelin kartu nama, udah habis itu ya gue bisa lah GWS lah apa segala macam, tinggal chat ya. Nah teman-teman, fokus kita jangan kebalik ya. Karena apa teman-teman? Kalau Anda fokus selling dan fokus rekrutnya kebalik, kasihan, jangka panjang Anda, bisnis Anda bisa bersalahan. Bro Herlan,
Aku mau nanya, semoga lu belum pernah dengar ini. Kalau udah pernah dengar pun nggak apa-apa lah. Kalau hari ini gue mau buat transaksi sama lu, tiap bulan saya mau kasih duit sama lu 20 juta. Bulan ini gue kasih lu 20 juta. Lu kasih sama gue ceban 10 ribu. Mau nggak? Bulan depan gue kasih lagi 20 juta. Only 18 bulan aja kita. Setiap bulan gue kasih 20 juta, lu kasihnya cuma 10 ribu, 20 ribu, 40 ribu, 80 ribu, gitu-gitu doang. Lu mau nggak? Serius? Gue ulang sekali lagi. Gue kasih ke lu 20 juta, 20 juta, 20 juta tiap bulan, selama 18 bulan, lu cuma kasih semua 10 ribu, 20 ribu, 40 ribu, 80 ribu gitu. Mau nggak? 60 ribu lah. 80 ribu, 160 ribu. Mau? Deal. Siapa leadernya? Ada leader bapak di sini? Siapa leader bapak? Pak Ibu itu ya? Ingat ya, dia deal ya. Gak boleh batal ya. Gak apa-apa. Nah coba lihat, kalau hari ini sama, selling itu cepet dapat duitnya. Rekrut itu kayak gini nih, 10 ribu makan hati. Belum lagi ngajakan dia, MFC, segala macam, nemanin, jemput dia. Ih, gue mau pelintir tuh agent kadang. Dapatnya kita apalagi AAD, overridingnya kecil, makan hati kan. Tapi sabar. Kalau lu jualan cepet banget nih, 20 juta dapat. Nih, tadi lu dapat kan, ini lu mau kan? Tapi kalau bangun tim gini nih, makan hati, pelan-pelan nambah. Duplikasi dari 1 jadi 2 jadi 4 pelan-pelan. Nah, 18 bulan ya. Oke, kita saksikan brother ya. Nah, ini dia, 18 bulan total yang lo la ilah. Mana nih? Hei. Mana kembalikan diriku. Ya. Ini bro, gua kasih ke lu 360 juta. Lu ngasih ke gua berapa? Gua kasih ke lu 360 juta dalam waktu 18 bulan. Lu harus ngasih kedua 2,5 miliar. Jadi, deal? Nggak komitmen. Tapi nggak apa-apa, ini bercanda. Saya cuma mengingatkan Anda mengenai apa? Selling and recruit. Selling, waktu lu jualan, cepet banget, cepet banget kan teman-teman? Kelihatan kan enak duitnya ya? Recruit lu pertama makan hati, nggak kelihatan duitnya, tapi lu percaya. Lu kalau Embro dan Pipo, lu pernah nonton videonya ya? Nah ini dia, lu mau jadi orang yang ngangkat air terus, terbatas, one day lu bisa ini. Tapi kalau lu bangun kerajaan bisnis lu akan dapat seperti bisa 7 kali lipat lebih gede lagi. Lu lihat kalau hari ini jualan pribadi, income Anda belum 7 kali lipat atau belum 10 kali lipat overriding Anda dengan income pribadi, berarti Anda belum benar jadi leader. Artinya apa? Harus jauh lebih besar overriding daripada komisi. Bisa nangkap ya teman-teman ya? Nah, ini PR. Kenapa? Nah, gue kasih contoh ya. Apa beda kalau hari ini Anda, kenapa saya buat ini leader ya teman-teman? Leader ataupun Anda calon leader, karena agent juga calon leader, benar nggak? Kalau Anda fokus selling dengan fokus rekrut, saya ngingatin balik ya. Let's say Anda tahun pertama jualan 400 juta. Let's say 400 juta. Katakanlah income Anda ini contoh 25% yang kita tradisional dengan bonus total kurang lebih 12 juta sebulan. Tahun kedua, Anda juga orang hebat, konsisten. Anda lakukan lagi 400 juta. Anda akan dapat kurang lebih 15 juta sebulan. Ini contoh. Kemudian tahun ketiga, Anda lakukan lagi, jualan lagi. Nah, jualan lagi, Anda dapat berapa income? 15 juta. Anda lakukan begini. Kemudian tahun keempat, coba bayangin tahun keempat, Anda lakukan lagi 400 juta. Mentok berapa? Ini kalau kita jualan tradisional ya, teman-teman ya, contoh. Lu bayangin, tiap tahun lu lakukan seperti ini. After itu, tahun kelima, Tuhan berkehendak. Lu istirahat bentar, dia bilang. Kena stroke dulu. Ya, habis itu lu nggak punya omset. Bonus lu jadi berapa? Orang yang biasa udah terima 15 juta, tiba-tiba terima 3 juta, kira-kira apa perasaannya? Seperti terjadi gempa bumi dengan skala 8 skala Richter. Bener nggak teman-teman? Bingung dia, ini dari 15 kenapa jadi 3? Habis itu Tuhan berkehendak, tahun depan lu masih kondisi kritis dulu ya, katanya istirahat dulu. Kira-kira income lu jadi berapa? Nggak ada. Lu betul-betul apa? Masuk ke ICU. Karena apa? Ketakutan kehilangan income. Bisa begini loh teman-teman. Kalau orang yang fokus jualan, hebat lu jualan, itu 400 juta. Let's say lu jualan 1M terus, nggak apa-apa. Tapi begitu Tuhan berkehendak sakit kritis, hati-hati teman-teman. Tapi kalau seandainya seperti Dr. Sufina,
9 tahun dia lakukan bisnis ini dengan baik. 9 tahun dia vakum, nginjakin kantor juga enggak. Meninggal anaknya terima gopetnya. Dan income-nya bertambah. Worth it nggak dilakukan? Lu mau booking gua nggak gampang loh. Lu bisa dapat jadwalnya bisa 1 bulan lagi atau berapa bulan lagi bisa dapat. Tapi lu mau ketemuan cepat, ekspres ketemuan Arifin gampang. Lu datang Selasa Kamis ke kantor jam 9 pagi. Gua pasti hadir di kantor. Di Morning Spirit itu adalah acara apa? Acara untuk lu nanya apapun yang berhubungan dengan Prudential ya. Yang nggak ada di kelas training. Kok gue nggak ngerti konversi, kok gue nggak ngerti ini, prosedur klaim gini, habis itu penjaminan nggak keluar, apapun lu yang nggak ngerti teknis, lu tanya di sini. Ini kelas handling objection. Dan di sini itu bukan cuma gue, kita disupport sama semua leader senior. Jadi kalau seperti gue lagi di sini, leader senior itu banyak yang gantiin. Dan ini kita buat ajangnya. Nah kita lanjut, nah kalau di hari Selasa itu kita lanjut lagi, 9-10 habis Morning Spirit, kalau Selasa kita lanjut kelas role play, kalau Kamis kita lanjut dengan posting day. Kita posting bersama, kalau nggak posting day, calling day. Jadi posting day itu lebih ke arah kita dari agensi udah siapin satu konten, habis itu dipakai rame-rame sama semua orang. Setiap Kamis kita kasih konten buat mereka. Kalau calling day ya bisa gantian, ya udah kita calling bareng-bareng, lu calling di situ ya udah calling sama-sama calling day buat janji maksa agentnya untuk lakuin. Nah habis itu kalau S3 Sabtu, habis itu newbie ini sorry ya ini agenda yang lama. Sekarang kita kalau kelas reborn kelas itu kita balas seminggu 3 kali ya lebih cepat. Jadi kita buat dulu Senin pagi karena banyak orang yang minta kok pagi nggak semua orang full time kasihan. Jadi kita buatnya sekarang Selasa, Kamis dan Sabtu. Selasa, Kamis jam 6 sore, habis itu Sabtu itu jam 2 siang. Ini 12 kali pertemuan ya. Kurang lebih itu seperti itu. Nah, sekarang saya sharing satu cara prospek yang sering kita pakai, yaitu tentang paper asset ya. Kalau ketemu dengan orang yang lebih middle up ke atas, salah satunya yang sering saya pakai adalah ini jualan ya. Kita contoh, teman-teman kalau mau ciptakan aset satu, gini teman-teman ya. Asuransi jiwa bisa dijual untuk semua kalangan orang yang notabene ini adalah nyawanya kita sebenarnya di industri ini. Kalau asuransi kesehatan, orang udah punya satu yang sesuai tagihan, udahlah nggak usah berperang sama dia, pindah. Aduh, gua nggak tipikal gua, nggak usah. Cukup. Lu mau di perusahaan manapun, yang penting udah sesuai tagihan, lu nyaman, oke, selesai. Gua nggak mau pusing. Yang kedua, kalau critical illness, teman-teman masih oke, tapi ada batasannya. Critical illness saya hanya jual sama orang-orang yang masih aktif income. Kalau dia udah pasif income, kaya, pasif income gue gak ada ini juga income gak mati. Lu jangan kalau jual critical illness gak masuk. Gue lebih senang jual asuransi jiwa sama orang begitu. Tapi kalau dia masih aktif income, artinya dia harus ngantor dulu baru dapat gaji, harus buka toko dulu baru dapat income. Orang begitu harus kita jual sisi. Nah, yang paling enak yang gak ada matinya adalah jual asuransi jiwa. Nah, jual asuransi jiwa kita juga harus smart teman-teman. Marketnya jangan disamain. Kan market kita ada mulai dari orang yang baru kerja, sampai udah level manager, sampai dengan orang konglomerat. Nah, cara prospeknya harus dibedain. Fungsi asuransi jiwa itu ada 3 pada umumnya. Yang pertama adalah untuk proteksi income, yang kedua adalah untuk proteksi aset, yang ketiga adalah untuk asset creation. Proteksi income itu adalah untuk orang-orang yang masih tergantung sama income, hidupnya masih tergantung sama income-nya. Itu level paling masif, paling bawah. Kemudian yang kedua proteksi aset, orang-orang yang sudah punya aset, yang lebih kaya. Yang ketiga adalah untuk asset creation, menciptakan aset. Itu untuk orang yang jauh lebih kaya, untuk konglomerat. Karena orang kaya, kalau disuruh nambah aset, lu udah ada CPM, mau jadi 200M, mau nggak? Mau. Nggak ada orang kaya yang nggak mau makin kaya. Bener nggak teman-teman? Nah, salah satu yang bisa kita pakai adalah ciptakan aset. Ini yang sering saya pakai sama agent-agent saya. Contoh, kalau hari ini kita mau ciptakan aset, let's say 10 miliar. Caranya bagaimana? Ya, paling gampang bisa dengan cash. Bener nggak? Kalau orang kaya bisa cash nggak? Bisa. Nah, banyak juga orang kaya dengan kredit. Uangnya mau diputar. Kalau misalnya kredit, kalau dia cicil di bank, misalnya 9%, kurang lebih cicilannya 126 juta sebulan. Ya, kalau cicil di bank. Nah, hari ini kalau cicil di Pru, itu cuma berapa? 9 juta sebulan. Ini kalau pakai umur 30 ya. Nah, tapi kalau pakai umur gocap, itu 23 juta. Ya. Umur gocap itu 23 juta. Ini ketepatan umur 30 slide ini ya. Biasanya jujur yang paling banyak itu kan klien kalau umur yang gede-gede kan umur 50-an ke atas. Gue pakai 23. Tapi ini contoh umur 30 ya. Lu bisa bandingin. Kan ada juga anak orang kaya umur 30. Banyak aset ya. Kita kasih tahu. Sekarang lu mau pilih mana? Mau pilih 126 juta atau pilih 9 juta? Orang bijak akan pilih berapa? 9 juta. Tapi pertanyaan orang setelah udah ngomongin gini apa? Dia bilang, Vin, iya, ini asuransi kan, Vin? Gue sekarang baru umur 30.
gue kalau mati 40 tahun lagi, lu tetap ngasih ke gue 10 miliar. Kalau gue beli itu aset, mati 40 tahun lagi, aset gue itu nggak 10 miliar loh. Udah naik, mungkin udah jadi gocap atau udah jadi berapa. Bener nggak? No, so PR kita adalah kita kasih tahu, bro, lu cicil 126 juta sebulan untuk ciptain aset berapa? 10 miliar. Kasih dong effort yang sama gua. Lu cicil coba 126 juta sebulan sama gua akan kasih lu 130 M. Pertanyaannya, kalau lu beneran invest 10 M itu, berapa lama waktu yang lu butuhkan agar berinvestasi 10 M lu itu jadi 130 M? Belum tentu kan? Dan kalau di tempat gua, lu satu kali cicil, ting tong tiang, orang Medan bilang meninggal, 126 juta jadi 130 M. Lu di sini ting tong tiang, di sini 10 M belum tentu jadi milik lu. Kenapa? Kenapa tahu? Karena itu cuma cicilan bank. Lu harus beli lagi asuransi dari bank. Itu cuma cicilan doang. Bener nggak? Nah, pertanyaannya, dengan effort yang sama, mau menciptakan aset jauh lebih murah, gunakan ini. Bisa nangkap ya teman-teman ya? Nah, ini kayak biasa lah, ini teoritis ya. Ini Anda udah sering mendengar lah. Apa sih beda real asset dengan paper asset? Nah, itu yang gampang ya. Oke, nah teman-teman, saya sering kombinasi antara Pro Anugrah dengan Pro Future. Cara kombinasinya ini contoh, ini ilustrasi 5 miliar Pro Future dan 5 miliar Pro Anugrah. Ya. Nah, kita jelasin contoh, ini contoh ilustrasi seseorang yang umur 30, dia cuma store 101 juta. Cuma 101 juta. Ingat, prospek kalau Anda agent baru, selalulah belajar menggunakan kata cuma. Cuma itu hanya, ya times up. Sorry, nggak apa-apa, kita lanjut bentar ya, bentar lagi kok. Hanya, biasakan waktu Anda hanya, jadi kesannya itu benar-benar, itu psikologi selling. Hanya 200 juta kok. Hanya 600 juta kok, harus pede. Buat Anda gede, tapi buat nasabah belum tentu gede. Tapi lu harus percaya diri waktu ngomong. Hanya 100 juta. Nah, 10 tahun total modal Anda cuma 1 M. Nah, tapi produk ini luar biasa. Dan ini digaransi ya, bukan asumsi-asumsian. Nanti di usia 60, itu sebagian di cashback, dikembaliin. Cair tuh dana pensiun 654 juta. Nah, udah cair dana pensiun ini sebelum dia cair, kalau seandainya meninggal saturannya 12,5 miliar. Kalau meninggal kecelakaan 14,5 miliar. Habis itu kalau setelah udah cair dana pensiun 10 miliar. Coba bayangin. Berarti kalau modal 1 miliar kurang 654 cuma 357 juta aja modal kita untuk 10 miliar. Teman-teman, meninggal kecelakaan itu 12 miliar. Dan logiknya kalau 1 M modal dikurangi 654 cuma 357. 357 dapat 10 miliar, it means sama dengan apa? Cuma 3,57%. Ini program paling murah seluruh dunia. Habis itu, ini ya teman-teman, kondisi bebas premi. Artinya lu selama store, sakit kritis bebas storan ya. Nah, luar biasanya untuk paper asset 10 miliar, itu cuma berapa? 3,6% doang. Murah. Hari ini lu mau beli tanah 10 miliar, saya nggak suruh lu keluarin 10 miliar loh. Saya cuma suruh lu keluarin 3,6% doang. 356 juta, mau nggak sih? Rumah di peak seharga 10 miliar, dijual 356 juta. Kurang lebih bahasa psikologi sellingnya. Ngerti kan maksudnya? Ini tahu kan maksudnya apa kan? Ya. Karena apa? Pro Anugrah kan ada dana mapannya. Nangkap kan teman-teman maksudnya? Ada yang nggak ngerti? Ya, yang nggak ngerti training produk lagi ya, Bu. Ya. Nah, harus pede. Ini termurah nih di seluruh Indonesia. Ya. Bener loh. Lu coba cari gimana 10 miliar lu cuma bayar 3,6%. Keren ya. Nah, kemudian ini contoh. Kita selalu bilang skenario-nya contoh. Kalau kita panjang umur, 1 bulan kita store misalnya cuma 9 juta tuh. Nah, 120 totalnya 1,1 M. Kalau cair dana pensiun 654 juta, sebelum cair dana pensiun 12,5 M, kalau meninggal akibat kecelakaan 14,5 M. Setelah dana pensiun cair 10 M atau 12,5 M. Nah, ini skenario pertama. Skenario kedua, kalau seandainya nggak sehat. Nah, kalau nggak sehat, let's say contoh kita cuma store 3 bulan tuh. Nah, total yang kita store cuma berapa? 27 juta. Nah, kalau begitu sakit kritis langsung bebas storan, kita nggak perlu store lagi. Tapi tetap kita dapat jaminan kalau meninggal 10 miliar, meninggal karena kecelakaan 12 miliar. Bagus nggak? Bagus banget, gila. Cuman dengan modal berapa? Ini pasti loh, modal 27 juta bisa berpotensi bisa dapat ini 10 miliar atau sampai dengan 12 miliar.
Ini sering kita pakai untuk agent-agent untuk jual ini ya. Nah, kemudian kalau mau presentasi Pro Anugrah. Nah, presentasi Pro Anugrah sering kan agent saking pinternya nggak tahu ngomong apa, kadang kita bingung. Jadi kalau Pro Anugrah kita coba suruh agent terstruktur ngomongnya. Habis lu basa-basi apa segala macam, kalau lu mau ngejelasin Pro Anugrah, urutannya kurang lebih seperti apa. Kita selalu bilang, Pak, izin saya mau sharing ada satu program bagus banget, gua garansi. Harus pede ngomong. Kenapa? Ini bukan program unit link, dia nggak ada biaya asuransi, nggak ada biaya administrasi yang lu harus bayar setiap bulan supaya proteksi lu tetap jalan. Tapi gua garansi 100% ini adalah program yang benar-benar bagus banget. Masa bayarnya fixed pay. Ya, nggak panjang-panjang, lu masa bayarnya bisa 5 tahun, 10 tahun, ataupun 15 tahun. Terserah. Yang manapun yang akan lu pilih, nanti di usia, di tahun ke-25, ya, atau usia 60, itu akan dikembalikan uang yang lu store. Dan luar biasa udah dikembalikan, nah tapi ini asumsinya kita harus ngerti ya, ikut training produk ya, ini konsep. Karena kan ada yang 80% dan ada yang 20%, harus ngerti ya. Nah, ini akan meskipun udah dikembalikan, proteksi kita masih tetap jalan sampai 120 tahun. Kalau ada kejadian 100% uang pertanggungan ditambah dengan nilai itu, nah, tapi kalau sebelum ini dikembalikan uang kita, kalau ada kejadian keluar 150% uang pertanggungan tambah nilai tunai. Ingat nilai tunai itu dijual, itu emasnya kita. Karena others company nggak ada produk ini, nggak ada nilai tunainya. Ada beberapa yang mirip tapi nggak ada nilai tunainya. Nah kemudian kalau meninggal karena kecelakaan, tambahan 100% tambah dengan nilai tunai. Tambahannya ya kalau karena kecelakaan. Karena kecelakaan di masa liburan atau masa ibadah, tambah 200% ditambah dengan nilai tunai. Dan selama kita proses mencicil, kalau seandainya kondisi kritis, kita bebas premi. Jadi urutan yang pertama kita ngomong ini, urutan kedua ngomong ini, urutan ketiga ngomong ini, urutan keempat ngomong ini, urutan kelima ngomong ini, urutan keenam ngomong ini, urutan ketujuh ngomong ini. Semua agent standar satu ngomong satu cara bahasa kalau presentasi Pro Anugrah. Nah, ini dia. Ini udah ada urutannya ya. Yang pertama masa bayar, tahun ke-25 atau usia 60 dibalikin, meninggal ini 100% pay, meninggal sebelum ini, habis itu bebas kondisi. Jadi ini yang sederhananya. Habis itu tinggal hafal angka. Hafal angka berapa? 18,3. 18,3, 10 tahun itu dapat 1 miliar Pro Anugrah. Berarti kalau 10 tahun 183 juta, covernya 1 miliar. Umur 30. Lu store-nya 10 tahun kan, tapi pola presentasinya kalau kita udah hafal angka kan gampang. Contoh Koko hanya titipin 18,3 juta 10 tahun, cuma total store Koko 183 juta. Nanti di usia 60 ini akan dikembalikan 183 jutanya. Dan luar biasanya udah dikembalikan, proteksi juga tetap jalan 1 miliar ditambah dengan nilai tunai. Tapi sebelum ini dibalikin 1,5 miliar loh kalau meninggal dunia. Lu baru cicil 1 kali, tetap 1,5 miliar tambah dengan nilai tunai. Kalau meninggal kecelakaan tambah lagi 1 miliar. Meninggal karena kecelakaan di masa ibadah ataupun liburan itu 2 miliar ditambah dengan nilai tunai. Dan luar biasanya masih proses nyicil. Lu baru cicil 1 kondisi kritis, udah bebas toran tapi ini tetap berlaku. Ilustrasi skenario 1 kalau kita sehat misalnya 18,3 1 kali, kedua, ketiga, total 10 tahun 183. Tapi tetap dapat berapa? 1 sampai dengan 1,5 miliar. Kalau nggak sehat, cuma store 1 kali 18,3, kondisi kritis. Tetap kita di sini bebas storan, nggak usah store modal, kita tetap 18,3, tapi kita tetap dapat dari 1 sampai dengan 1,5 miliar. Kurang lebih seperti ini. Ya. Mungkin sederhana, tapi kalau agent baru suruh ulang. Ala bisa karena biasa, lancar kaji karena diulang. Oke. Nah, ini udah selesai. Sama seperti tadi. Gua ngerti. Ya, time's up. Thank you teman-teman. Sukses buat Anda. Sampai ketemu di pentas promosi ya. Thank you. Oke. Kita sekali lagi dong teman-teman bangkit berdiri dan kita berikan give applause buat Dr. Arifin. Keren banget ya Kevin ya. Iya keren banget. Isinya padat, jelas dan mantapnya Pol. Betul.
Oke, Kita langsung mau berikan aja. penghargaan dulu. Betul. Tanpa berlama-lama lagi kita berikan penghargaan ya. Kita persilakan untuk Pak Dodi. Boleh Dr. Arifin silakan maju ke depan dulu. Silakan diabadikan. Seksi dokumentasi.